Mari kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini. Kita masuk ke bagian yang selanjutnya yaitu tentang atribut-atribut Allah. Ya, jadi selain Allah memperkenalkan diri dengan namanya, Allah juga ingin memperkenalkan dirinya dengan menyatakan atribut-atribut keunggulannya. Ya, jadi Allah itu selain punya nama, dia juga punya atribut-atribut yang membedakan dengan pribadi yang lain, apakah itu manusia ataupun malaikat dan sebagainya. Jadi dia menyatakan keunggulannya sehingga kita bisa melihat. Nah, ada dua macam pengelompokan yang biasa dipakai oleh Allah. Mari masuk barusan saja kok. Ya, barusan saja. Ya. Jadi eh, Allah menunjukkan, sekali lagi saya ulang ya, Allah memperkenalkan dirinya supaya mudah dipahami dan dikenali oleh manusia. Pertama lewat namanya, ya kemarin sudah kita pelajari. Yang kedua lewat atribut keunggulannya. Ya, jadi Allah ingin menunjukkan keunggulan-unggulannya. Nah, di sini kita melihat ada dua pengelompokan atribut yang bisa digunakan, yaitu pertama atribut-atribut Allah yang tidak dapat dimiliki oleh manusia. Ya, jadi Allah itu memiliki atribut-atribut yang secara faktual tidak bisa dimiliki oleh manusia. Ya, jadi keunggulan-keunggulan ini tidak bisa dimiliki oleh manusia dan ciptaan lainnya. Atribut ini menekankan perbedaan yang absolut, perbedaan yang mendasar antara Allah dengan ciptaannya. Antara lain pertama kemandirian atau keberadaan Allah yang dengan sendirinya dia itu tetap sebagai Allah ya. Nah, ketika kita mengatribusikan kemandirian atau ada dugaan sendirinya, maka sebenarnya kita sedang menegaskan bahwa sesungguhnya Allah itu ada. Berbeda dengan seorang yang tidak pernah dan tidak bergantung kepada Allah. Jadi kalau manusia itu eh, dia pasti bergantung pada Allah ketika menghadapi segala sesuatu hal yang di luar kendalinya. Ya, misalnya ketika kita menghadapi sakit yang kita sudah tidak mampu menanggungnya. Ya, kelihatannya sakitnya sepele, pilek begitu ya. Ya, ya, saya itu kalau sudah kena pilek itu, maaf ya, sambat itu apa ya? Keluhannya itu melebihi ketika saya kena stroke ya. Betul, saya kena stroke walaupun sudah sadar ya, sudah sadar ngomongnya belum lancar, masih cedal begitu. Saya itu tidak banyak istilahnya rewel ya, tidak pernah mengeluh dan sebagainya. Paling minta minum, istri saya minta minum, belum bisa ngomong dengan benar, saya nulis di kertas. Tapi begitu saya sudah pilek begitu ya, itu saya maaf ya dalam tanda kutip ya, seperti orang ketakutan ya. Apalagi kalau sudah maaf ya, kayak bagian hidung sini sudah kayak nafasnya sudah nggak bisa masuk ya, padahal masuk tapi kayak apa ya, nggak nyaman gitu ya. Itu saya sudah ketakutan sekali sampai saya manggil-manggil Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Takutnya kalau sampai nafasnya itu lepas dari tubuh saya ya. Nah itu kalau sudah pilek itu nggak bisa tidur semalam ya. Sampai saya akhirnya sama dokter di kalau pilek harus dua pegang pegang dua apa obat, yang satu yang disemprot itu ya, jadi semprot nanti bisa membuat hidung lega, atau kalau enggak pakai oksigen yang dalam bentuk tabung kecil ya, kan ada itu namanya oksidan ya, jadi dipasang begini, dipencet nanti keluar sehingga membuat agak nyaman. Nah sampai sebegitunya ya, jadi rasa ketergantungan manusia itu dengan Allah ada, tetapi Allah sendiri tidak pernah bergantung kepada siapapun. Dia tetap menyatakan keberadaannya. Dalam keadaan dunia berguncang pun Allah tidak pernah bergantung pada siapapun. Ya, itu yang menunjukkan salah satu kebesaran Allah, atributnya. Ya, jadi gagasan ini tergantung dalam nama Yahweh yang terdapat dalam Yohanes 5 ayat 26, tersirat dan juga dalam nats-nats yang nanti bisa kita cek di dalam Roma 11 ayat 34, kemudian juga dalam Daniel 4 ayat 35 dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki eksistensi dari dirinya sendiri. Dia tidak pernah bergantung. Kalau Allah bergantung pada makhluk lain, berarti dia bukan Allah. Ya. Jadi, tapi ini yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Manusia tetap
Katakanlah dia tidak bergantung kepada Allah. Sebagai misalnya contoh masyarakat komunis yang tidak percaya kepada Allah. Dia pasti akan bergantung. Apakah bergantung kepada keluarganya, atau bergantung kepada tetangganya, atau bergantung kepada pemerintahnya ketika dia menghadapi persoalan. Berbeda dengan Allah. Allah tidak pernah eh, bergantung. Dia menggantungkan diri pada dirinya sendiri karena dia adalah pribadi yang kuat ya. Kemudian maaf nih B harusnya B ya. Ketidakberubahan Allah ya. Alkitab mengajarkan tentang kemarilan Allah juga mengajarkan tentang ketidakberubahan ya. Ya, jadi Allah itu tidak pernah berubah. Kemarin kita lihat dalam catatan Allah tidak pernah berubah dalam kualitasnya maupun dalam kuantitasnya. Ya. Jadi Allah itu tidak pernah berubah baik dalam kualitasnya. Kualitasnya itu adalah kalau kita bicara kualitas bicara tentang mutu, ya mutu. Ya. Kalau kita bicara tentang kuantitas bicara tentang jumlah ya jumlah. Nah Allah itu tidak pernah berubah. Ya. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Maka kita akan selalu diingatkan kepada eh, guru-guru kita kalau menyanyi lagu ketika masih sekolah minggu, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan ini yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Manusia itu mengalami perubahan baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Dalam kualitas misalnya manusia itu semakin tua fisiknya semakin menurun. Ya, walaupun ada orang dikatakan dia memiliki usia yang cukup tua di atas 100 tahun, tapi pasti kualitas fisiknya itu menurun. Ya. Nah, rata-rata penduduk Indonesia itu kualitasnya menurun itu mulai umur 70 ke atas ya. Misalnya mulai pendengarannya kurang jelas ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya sudah mencapai usia 70 pasti akan merasakan pendengarannya mulai berkurang ya. Belum tuli loh, belum tuli tapi berkurang ya. Belum ya. Jadi berkurang itu bukan berarti kalau telinga tuli tidak, tapi berkurang. Ya, mungkin kalau masih muda dulu dipanggil pelan saja dari jarak 10 meter masih dengar ya. Tapi sekarang dengan usia 70 tahun sudah diteriak begitu aja sudah kurang dengar ya atau kalau dengar tapi nggak jelas sehingga ketika eh, ditanya tadi saya ngajak ngomong kamu bagian ini apa yang kamu tangkap. Nah ternyata bisa saja tidak tersampaikan dengan baik itu bukan tuli ya. Kemudian penglihatan ya penglihatannya mulai berkurang ya, ya, mulai berkurang bisa kena katarak juga bisa glaukoma juga bisa ya atau memang tidak kena glaukoma tidak kena katarak tapi memang kualitasnya menurun ya. Saya saja umur 55 tahun sudah ya penglihatan saya ini kacamata saya itu rangkap tiga ya ada plusnya ada minusnya ada silindernya ya. Ya, jadi kualitasnya berkurang ya. Ya. Kemudian juga misalnya kekuatan fisik ya. Ya tadi kalau orang Jawa itu bilang matanya itu menjadi blawur ya. Blawur itu kurang jelas ya. Telinganya mulai kurang pendengarannya ya. Kemudian tangannya mulai bergetar ya. Orang yang sudah tambah usia itu tambah bergetar. Bukan seperti petinju Muhammad Ali. Kalau Muhammad Ali itu kan sakit Parkinson ya. Tapi kalau kita orang yang sudah umur 70 tidak selalu harus Parkinson. Tapi mulai tangannya itu memang bergoyang sendiri. Ya. Jadi kita lihat kita pasti berubah, ya, pasti berubah. Perilaku kita, ya, semakin tua orang bilang kita semakin jadi kembali kayak anak-anak. Ya, kalau nggak percaya, teman-teman pergi saja ke Panti Breda. Panti Breda itu tempat menampung orang-orang yang sudah tua. Ya, saya pernah melayani jemaat yang oleh anaknya, karena anaknya di luar kota dititipkan di panti asuhan. Ya, wah itu kalau kita lihat juga seringkali ada lucunya tapi juga ada rasa prihatin ya. Ya.
prihatinnya karena apa? Ya tadi anaknya di luar kota nggak bisa menjangkau sehingga dititipkan di panti Breda. Ya harusnya kalau anak yang baik ya bapaknya ini atau papanya ini dibawa. Tapi seringkali orang tua kan nggak mau dibawa. Ya ada orang tua itu yang pengennya maaf ya sampai hidup dan meninggalnya di kota asalnya. Sehingga kita anaknya sudah menikah, dia sudah tua padahal anaknya mampu. Mau dibawa enggak mau. Ya akhirnya karena tidak ada yang mengurus ya dititipkan di Pantri Brida. Karena kalau mau dipanggilkan orang yang menjaga 24 jam itu belum tentu ada yang mau. Ya akhirnya kan di Panti Brida. Nah, itu keprihatinan kita. Tapi yang lucunya itu nah, antara orang tua ya. Jadi kan ada yang memang kalau yang eksekutif kelasnya itu kamarnya sendiri. Tapi kalau tidak kan ada yang satu kamar dua orang. Semakin murah semakin banyak orangnya. Lah jemaat kami itu satu kamar tiga orang. Ya. Nah itu saya pernah lihat tiga orang dalam satu kamar itu ribut. Ya. Nah ributnya itu sudah seperti anak kecil gara-gara masalah gelas. Ya. Bayangkan, ya kita mau mentertawakan juga kalau pas anu kita mungkin wah, oh ya kalau kita mentertawakan orang itu mungkin harus melihat diri wah satu saat kita itu juga bisa seperti itu loh, gara-gara gelas loh. Enggak tahu itu gelasnya disembunyikan atau dia lupa meletakkan ribut di kamar itu. Bertiga ribut ya, saling menyalahkan ya. Kamu ya. Jadi itu kayak lelucon gitu loh. Kalau kita lihat memang kayaknya geli, tapi itulah kualitas manusia yang mungkin dulu awalnya wah sehat, kekar, kuat dan sebagainya, daya ingatnya cemerlang, semuanya bagus, tapi mulai lama-lama menurun. Salah satunya kualitas perilakunya seperti anak-anak. Tahu-tahu nangis sendiri, nanti ketawa sendiri. Nah itu. Nah jadi itu yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Ya, kalau Allah tidak pernah berubah. Ya, dari dulu saya sekolah minggu tahu lagu Tuhan Yesus tidak berubah sampai dewasa sudah tua sudah punya anak dua ini juga masih dengar lagu itu dan dalam faktanya Tuhan memang tidak berubah dalam pengalaman pribadi saya dengan Tuhan ya. Ketika kita berdoa Tuhan menjawab dan seterusnya. Tidak berubah, kasih setianya tidak berubah. Nah, jadi itu yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Ya, kemudian dalam hal kuantitas ya umur misalnya kalau Allah kan tidak berumur ya ya jadi eh, keturunan Adam saja yang kemudian ketika Adam jatuh dalam dosa secara kuantitas umur berkurang ya berkurang ya jadi kalau Adam dan Hawa itu tadinya tidak jatuh dalam dosa itu kan diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah salah satunya manusia itu belum mengenal umur. Manusia mulai mengenal umur itu baru diketahui di Kejadian pasal 5. Anak-anak Adam. Nah, namanya siapa, umurnya berapa. Paling tinggi adalah Metusalah 969 ya. Maka kalau kita punya seorang pujangga yang namanya Khairil Anwar yang pernah membuat sebuah pernyataan aku mau hidup 1000 tahun lagi itu enggak alkitabiah ya. Karena Alkitab hanya membatasi manusia yang pada itu tertua itu 969 namanya Metusalah. Kalau mau minta umur 1000 nggak bisa. Ya, ya. Nah, setelah itu umur manusia mulai berkurang lagi di zaman Nuh, ya. Di zaman Nuh itu karena dosa umur manusia dikatakan Tuhan hanya tinggal 120 tahun saja. Ya. Kalau nanti dicek ya. Umur manusia hanya 120 tahun saja. Kemudian di dalam kitab Mazmur 90 tentang Mazmur Musa itu ya, karena juga dosa manusia lagi, umur manusia mulai dibatasi 70 tahun sampai 80 tahun dengan satu catatan. Kebahagiaannya adalah itu tadi, kesakitan dan penderitaan. Ya. Ya, jadi secara kuantitas umur manusia juga pada akhirnya berkurang terus. Sehingga kalau bicara tentang kematian tidak harus menunggu tua sekarang. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat, aduh ada orang seperti kemarin jemaat kami umur 5 tahun meninggal dunia. Ya. Meninggalnya itu sebuah mau dikatakan tragedi, tapi sebuah apa ya?
kehendak Tuhan juga kehendak Tuhan. Jadi anak itu memang dilahirkan sejak kecil cacat ya. Cacat jadi lehernya lehernya mengalami apa ya? Kelainan sehingga anak itu tidak bisa berdiri ya. Sehingga sejak kecil harus dibawa ke gereja pun naik apa? eh, kursi roda ya atau pendorong bayi itu ya. Nah, yang kemarin itu kejadiannya begini. Jadi anak itu tidur karena sudah umur 5 tahun tidurnya dengan tidak dengan papa mamahnya. Dia ditidurkan sendiri di kamar dengan kedua adiknya di satu kamar. Nah, tiba-tiba ya dia itu terjatuh ya, terjatuh tapi tidak di lantai karena orang tuanya sudah tahu bahwa anak ini kan punya kebutuhan khusus. Ini kasur utamanya, di bawahnya dikasih kasur lagi. Jadi kalau toh jatuh, pasti jatuhnya di kasur, tidak langsung di lantai. Nah, ketika anak ini jatuh ya, ternyata anak ini sebelum jatuh itu sempat menarik selimutnya, sehingga anak itu tertutup, wajahnya tertutup selimut, sehingga ya mungkin karena apa, tertutup kan nafasnya bisa terganggu ya. Sehingga ketika anak itu mamah papahnya bangun, dilihat kok anaknya sudah tubuhnya dingin ya. Dan tubuhnya mulai agak kaku dan membiru ya karena ketutup tadi ketutup apa selimut. Nah, coba dilarikan langsung ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit tadinya waktu itu di rumah dibantu papahnya dengan ditekan bagian apa eh, dadanya masih mengeluarkan apa kayak nafas dan ada cairannya ya di ya. Tapi dalam perjalanan ke rumah sakit sudah selesai nafasnya. Nah, dan ketika dicek dokter sudah nggak ada. Nah, ini mau dikatakan ini kejadian sebagai musibah karena tidak ada yang menutup dia sendiri yang karena dilihat dari CCTV di kamarnya anak itu memang ketika jatuh dia sebelum jatuh itu sempat nggak tanpa sengaja menarik itu selimutnya sehingga menutup wajahnya. Nah, jadi ketika ditanya kematian kapan terjadi tidak harus menunggu tua. Itu terkait dengan kualitas manusia. Ya kapan saja manusia itu bisa meninggal. Kecuali kalau dulu Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, ya mungkin manusia memiliki karakternya sama dengan Allah. Dia memiliki kekekalan. Ya, nah tapi bukan bukan kemudian berhenti di situ. Pada akhirnya kan Allah juga menjanjikan kehidupan kekal ketika manusia menjalani hidup benar dan percaya pada Yesus Kristus sampai akhir hidupnya, manusia pada akhirnya juga nanti akan mengalami mendapatkan tubuh kemuliaan yang bisa tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Tapi yang penting ini adalah bahwa manusia itu tidak bisa memiliki atribut yang dimiliki Allah. Yang kedua yaitu ketidakberubahan Allah. Ya, meskipun Allah tidak mengalami perubahan, namun ya jangan diartikan bahwa Allah itu tidak bergerak. Ya, bedanya nih. Allah tidak mengalami perubahan bukan berarti Allah itu stagnan, tidak. Allah itu tetap Kalau beraktivitas, proses itu berarti ya, dibagi dua, beraktivitas, sisanya ya. sama Dalam dengan arti beraktivitas itu, ya dia melakukan karya-karyanya sampai hari ini. Yang benar bahwa ia tidak dapat diubah dalam hal keberadaannya dan tujuannya, motifnya, tindakan dan janji-janjinya itu yang tidak berubah ya. Tapi kalau tentang tindakannya apa tindakannya tentang eh, aktivitas dan karyanya tetap dia berjalan. Ya. Kemudian ketidakterbatasan Allah. Secara umum keunggulan Allah nampak dalam ketidakterbatasannya. Dalam atribut Allah nampak dalam beberapa hal. Kesempurnaan mutlaknya. Ya, jadi Allah itu dalam hal ketidakterbatasannya itu salah satunya dalam hal kesempurnaan mutlaknya. Ya, jadi Allah itu final. Ya, makanya kan ada buku yang judulnya Finalitas Yesus. Ya, jadi finalitas Kristus ya. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa apa karya keselamatan itu yang Allah kerjakan itu sudah final di dalam diri Kristus sehingga orang percaya itu sebenarnya tidak lagi membutuhkan Yesus plus itu tidak ya. Nah, seringkali kan orang percaya itu masih Yesus tapi ditambah ini itu kan tidak boleh ya. Nah, seringkali kita terjebak dalam tradisi-tradisi yang
dibawa leluhur-leluhur kita ya. Sudah percaya Yesus tapi masih maaf ya, kalau ada kematian masih melakukan misalnya selamatan 3 hari. Oh, dari sana maaf. Ya, jadi masih pakai plusnya itu ya. Misalnya tadi orang Kristen meninggal, harusnya tidak lagi mengadakan ibadah yang dalam tanda kutip itu sebenarnya ada tradisi-tradisi yang masih diikuti ya. Karena sungkan dengan tetangga kanan kiri, maka orang Kristen pada akhirnya melibatkan diri dalam proses itu. Karena mengikuti 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya itu masih dalam tanda kutip ada nuansa mistisnya. Ya, kenapa harus ada 3 hari, 7 hari, 40 hari? Karena orang menganggap bahwa ketika orang mati 3 hari itu arwahnya masih ada di sekeliling keluarga. Nah, padahal kalau kita percaya kepada firman Tuhan, seperti yang dialami oleh orang yang eh, penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus ketika dia berkata, Yesus ingatlah aku kalau engkau nanti ada di dalam kemuliaan. Maka jawab Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus ya. Makna kata hari ini itu tidak membutuhkan hari lain maksudnya. Ya hari ini ya. Jadi misalnya ini jam katakanlah jam 10 ya, ini misalnya jam 10 tepat misalnya. Atau jam 10 kurang 10, jam 10 kurang 5. Kita dipanggil pulang oleh Tuhan ya. Maka roh kita kembali kepada Tuhan itu ya jam 10 kurang 5. Tidak menunggu 3 hari lagi baru akan sampai ke tempatnya Tuhan. Atau harus menunggu seminggu lagi, atau menunggu sampai bahkan sampai 1 tahun baru sampai kepada Bapa. Tidak. Karena Yesus berkata hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, ya, jadi kata hari ini kemudian yang perlu dipastikan bahwa yang menyatakan hari ini engkau bersama-sama dengan aku itu adalah Yesus sendiri. Dia pemilik kehidupan dan sekaligus orang yang menjanjikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Nah, ya mari Pak, silakan Pak. Saya mendengar kalimat itu dari Ya, setiap teman-teman kalau kita bercanda itu ada yang mengatakan begini, Pak, bahwa penjahat sekali apapun sejahat-jahatnya manusia itu ketika 1 menit saja dipercaya Tuhan Yesus bisa selamat. Karena didasari dengan kalimat Tuhan Yesus waktu penyaliban. Di sebelah kiri ada penjahat, sebelah kanan ada yang baik kan. Yang di sebelah kiri dia mengatakan, jikalau engkau anak Allah, lepaskanlah dirimu dan lepaskanlah juga Kak, supaya kita bebas. Tetapi di sebelah kanan dia menyadari bahwa dia ini tidak pantas untuk mendapat hukuman. Kalau kita mendapat hukuman karena memang kita pantas, kita ya, berdosa bilang. Nah, apakah ketika manusia itu jatuh dalam dosa, katakanlah saya lah katakan gitu, perampok, penjudi dan lain sebagainya, dan tiba-tiba dalam 1 menit sebelum mati itu dan ini udah nyawa tinggal satu-satunya, percaya Tuhan Yesus bilang bisa selamat, bilang Pak, karena didasari dengan itu tadi. Apakah bisa betul? ya, Bisa dijelaskan, Pak? ya. Jadi begini, kalau kita membaca di dalam Roma pasal 10 ya, ya, ya pasal 9 maaf, pasal 9 itu yang diselamatkan oleh Tuhan itu adalah semua orang yang berseru pada nama Tuhan. Ya Pak, jadi orang yang diselamatkan Tuhan itu adalah semua orang yang berseru kepada nama Tuhan. Nah, jadi seperti yang saya katakan kemarin bahwa orang mau selamat itu pada saat dia hidup. Kalau orang sudah mati mau didoakan pun tidak akan bisa berpindah ke surga kalau dia tidak percaya pada Yesus. Maka dalam waktu bahkan detik-detik terakhir ketika orang itu apa namanya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita baca di dalam Lukas 23 itu kan orang itu nggak sempat ngomong Tuhan Yesus, aku percaya kepada Engkau, aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti yang seringkali kita pakai untuk menolong orang-orang yang mau mengenal Tuhan Yesus pertama kali kan kita suruh Bapak kalau mau percaya kepada Tuhan Yesus,
akan diselamatkan. Oh ya Pak, saya mau. Kalau begitu ikuti saya berdoa. Saya berdoa dulu, nanti Bapak ikuti. Nah, kita menghantarkan doa dulu dengan doa yang pendek bahwa Tuhan, ini ada anakmu yang akan menyatakan pengakuan iman kepada Engkau. Tolonglah. Nah, kemudian Bapak itu kita, karena dia belum tahu cara berdoa secara Kristiani, kita kan seringkali eh, memandu mereka. Ya, sekarang ya Pak, ikuti saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita memandu Tuhan Yesus. Hari ini saya, namanya siapa, dia suruh menyebutkan, mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi untuk saya. Menjadi Tuhan dan menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Aku percaya lewat kepercayaanku kepada Engkau, Engkau menaruhkan berkat keselamatan. Dalam nama Yesus, amin. Nah, setiap kita manusia dalam detik-detik terakhir, asal kita berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, ya, maka itu akan mendapatkan keselamatan. Yang mungkin berbeda adalah mungkin pahalanya, ya. Jadi karena di dalam surga, orang itu selain mendapatkan keselamatan akan mendapat mahkota atau katakanlah pahala. Nah, mungkin dia hanya selamat tetapi tidak dapat mahkota karena mungkin dia belum sempat menjadi orang yang melayani Tuhan, belum sempat menjadi orang yang mencari jiwa-jiwa bagi Tuhan, belum sempat dia apa namanya berbuat bagi Tuhan dan sesamanya. Jadi kalau masalah keselamatan surga, setiap orang yang berseru pada nama Tuhan Yesus dalam detik terakhir pun pasti diberikan karena itu janjinya Tuhan, ya. Tapi hanya dia saja mungkin tidak mendapatkan pahala karena dia belum pernah menjalani kehidupannya kemudian mengambil kesempatan untuk melayani Tuhan misalnya, ya. Jadi saya ulang ya Pak, setiap orang yang percaya ya kepada Tuhan Yesus Kristus di detik terakhir, percaya itu tidak harus seperti yang saya katakan tadi. Oh, karena dia sudah bisa mengenal Tuhan Yesus, dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dia mungkin hanya berseru pada nama Tuhan Yesus, itu kemudian dia mati, dia selamat. Yang tidak dia dapatkan adalah pembagian mahkota, ya. Karena kan dia belum sempat oh melayani Tuhan, belum sempat me, me- apa melakukan perkabaran Injil sehingga mendapatkan jiwa-jiwa dan seterusnya kan. Di Alkitab dikatakan akan ada pembagian mahkota, tidak hanya masuk surga tapi juga orang akan mendapatkan mahkota sesuai dengan apa yang dikerjakannya selama ada di dalam dunia. Ya, jadi Tuhan Yesus menjamin kalau kita betul-betul percaya kepada Yesus itu dosa kita diampuni dan kita diselamatkan. Ya, itu yang dikerjakan. Makanya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ketika orang di kayu salib itu enggak, pernyataannya kan tidak mengakui Yesus, cuman dia berkata, Yesus, ingatlah aku kalau engkau ada dalam kemuliaannya. Itu sebenarnya proklamasi dia yang menyatakan bahwa dia itu percaya walaupun kata-katanya mungkin berbeda, tidak seperti yang kita ucapkan, Tuhan Yesus saya percaya engkau, dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya, kan seperti itu di dalam kitab Roma kalau kita mau menghantar orang percaya kepada Yesus. Tapi dengan dia berseru, Yesus ingatlah aku kalau engkau ada dalam kemuliaan atau menjadi raja, maka Yesus berkata hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, jadi disitulah kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa setiap orang di detik-detik akhir dia percaya sama Tuhan atau menyebut nama Tuhan akan selamat. Ya, jadi tidak harus apa namanya dia dibaptis dulu kan nggak sempat dibaptis. Ya, jadi baptisan air atau baptisan mau dengan percik, mau selam, mau dengan di apa kan ada ya yang apa pakai bendera itu apa saksi kok saksi apa eh, gereja bala keselamatan, ya. Jadi pada keselamatan itu kalau baptis tidak pakai air, pakai bendera, ya. Itu baptisan baptisan itu tidak menyelamatkan, beda dengan teman-teman di Roma Katolik. Teman Roma Roma Katolik itu semua sakramen dinilai sebagai unsur yang menyelamatkan. Tapi di dalam Kristen, baptisan air dan perjamuan kudus, sakramen itu hanya wujud dari persekutuan kita dengan Tuhan, ya, persekutuan. Tapi tidak memberikan jaminan keselamatan. Sebab kan
misalnya orang sudah dibaptis kemudian dia murtad kan bisa saja. Ya. Loh, ada loh orang sudah dibaptis kemudian murtad ya. Ada ya. Ya, kemudian meninggalkan Tuhan karena perjodohan ya. Meninggalkan Tuhan itu macam-macam ya. Ya. Jadi ada meninggalkan Tuhan itu bisa terjadi misalnya orang mau bekerja ya, mendapatkan apa namanya kedudukan. Di Salatiga itu beberapa waktu lalu ada ketika itu ada dia mau dijadikan camat ya, camat. Tapi kemudian disuruh ngomongnya enggak suruh pindah agama, enggak suruh pindah iman. Cuman disuruh menyesuaikan data kependudukan ya. Bahasanya seperti itu ya. Pak, ya, 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 ya. Nah, itu kalau sudah seperti itu ya, dia mau pura-pura, wah, enggak apa-apa, yang penting aku di rumah tetap dalam nama Yesus berdoa. Aku di kamar berdoa dalam nama Yesus, tapi sudah nggak berani ke gereja dan sebagainya. Nah itu secara tidak langsung dia sudah mengingkari imannya. Ya, karena Tuhan berkata apa? Kalau kamu nggak berani mengakui aku di depan manusia, aku juga tidak akan mengakui kamu di depan malaikat. Ya jadi kelihatannya sepele. Oh nggak apa-apa kok. Aku nanti tetap berdoa di rumah dalam nama Yesus. Atau saya maaf ya ke tempat ibadah lain mengikuti gerakannya, tapi saya menyebutnya dalam hati saya dalam nama Yesus. Kan orang lihat fisiknya, ya. Kita sudah nggak ke gereja, kita ke tempat ibadah lain, gayanya juga berdoa sudah berbeda. Kok mau membela diri dalam hati saya menyebut nama Yesus. Nah itu kan dalam pernyataannya lah kamu aja nggak berani mengakui aku di depan manusia, masa aku harus mengakui kamu di depan malaikat. Nah itu satu. Ada dua perjodohan, ya perjodohan. Yang dulu mungkin eh, tokoh fenomenal yang menurut kita tidak akan terjadi, yaitu Lydia Kandou dan Jamal Mirdad. Itu artis kita yang dalam tanda kutip mendatangkan kekaguman karena mereka menikah beda agama, rukun-rukun saja sampai lama puluhan tahun. Ya, namun terakhir kan dia bercerai. Ya, gara-gara persoalannya anaknya menikah. Nah, ketika anaknya menikah, bingung ini situasinya. Ya, anaknya kebetulan mendapatkan jodoh seiman dengan Jamal Mirdad. Ya, dia nembung sama mamahnya, minta izin, mamahnya tidak mengizinkan. Dia minta izin sama papanya, papanya mengizinkan. Nah, akhirnya karena berbeda pendapat seperti ini, akhirnya mereka sekarang pisah. Nah, jadi pernikahan beda agama itu jangan dianggap sesuatu yang apa namanya remeh ya. Itu kan nanti konfliknya ketika sudah punya anak. Kalau belum punya anak, oh ya udah oke-oke saja. Kamu menurut agamamu sendiri, aku menurut agamaku sendiri. Ya, bahkan itu dalam ceritanya sangat menyentuh hati loh. Ketika Natal, Jamal Mirdad itu menyiapkan acara di rumah yang masang pohon terang itu Jamal Mirdad dengan Lydia Kandou ya dan sebagainya menyiapkan makan ya. Demikian juga ketika musim Lebaran ya pada masa puasa Lydia Kandou dengan setia melayani suaminya, menyiapkan makan sahur dan sebagainya. Tapi ketika punya anak, itu yang bingung adalah status anaknya. Ya, anaknya mau ikut imannya siapa? Nah, itu yang nanti perlu dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, pertama soal apa namanya pekerjaan, kedua soal perjodohan, yang ketiga tentang soal satu lagi, yaitu masalah kalau kita sakit. Ya. Nah, seringkali kalau kita sakit sudah menghabiskan banyak uang, sudah ke dokter-dokter yang spesialis yang mungkin kita mampu bayar, tetapi tidak sembuh. Nah, muncul tetangga kita atau saudara kita yang menawarkan alternatif pengobatan alternatif. Ya. Kalau alternatifnya masih istilahnya pakai obat-obat herbal yang tidak kimiawi itu masih lumayan, tidak apa-apa. Karena memang obat-obat yang non kimiawi itu nyatanya sebenarnya lebih bagus dalam pengobatan. Selain menyembuhkan juga tidak mendatangkan kerusakan bagi mendatangkan efek samping lain. Karena alami misalnya kita pakai daun-daun yang ada di kebun kita kan ada daun-daun yang memang bisa untuk obat atau dari
misalnya jahe, kencur dan sebagainya itu bisa. Tetapi kalau kemudian yang disebut itu adalah orang pandai, orang pandai itu bukan dokter tetapi paranormal dan ahli nujum dan sebagainya. Nah, itulah yang bisa menggeser iman kita, Dan itu kemudian bisa membuat kita misalnya benar-benar disembuhkan sama orang pinter ini, kita bisa bergeser iman, ya, dan tidak percaya sama Tuhan Yesus lagi, Nah, jadi mari kita melihat bahwa iman kita itu bisa saja digoyahkan dengan berbagai macam cara, Maka iblis itu selalu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, yang mencari mangsanya yang siap mana. Makanya gereja itu memberikan fasilitas kepada kita supaya kita tetap ada dalam kumpulan atau kawanan domba, itu tidak hanya ibadah secara bersama-sama, ya, tidak ibadah secara kebaktian umum, tapi juga ada kelompok-kelompok kecil. Mau namanya ibadah persekutuan keluarga, komsel atau persekutuan wilayah, itu tujuannya mengikat kita. Sebabnya kalau kita ibadah secara korporat di hari Minggu, kita tuh seringkali juga menipu Tuhan kok. Ya. Nyanyi kok saudaraku sambil nunjuk-nunjuk, padahal sama sebelahnya aja enggak kenal, Kok saudaraku diginikan kan loh sampai Anda. Kok kan gitu kan pemimpin pujiannya. Padahal nggak kenal, ya, ya, ya mau silakan Pak. Apa sih? Ya, ya, ya Pak. Ya, mungkin saya mau tanyakan mengenai penjelasan Pak Dawa Ya, tadi ya, mengenai kematian ya. ya, Terkait itu berdasarkan ayat Matius 7 ayat 21 ya, menyatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bertentangan sekali dengan ya, penjelasan Bapak tadi. ya, Makanya saya mau tanyakan bahwa kalau orang itu kan pada hidupnya itu dia tidak melakukan menurut apa yang Tuhan mau ya. ya, Dia hidupnya jauh dari Tuhan. Seketika dia sudah mau dipanggil Tuhan, di situ dia akan berseru, saya mau bertobat. Dan penjelasan Bapak tadi bahwa orang-orang seperti ini mereka akan dapat diselamatkan. Tetapi mereka tidak akan mendapatkan mahkota. Hmm. Tapi bertentangan sekali dengan ayat ini, Pak, ya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. ya. Bagaimana itu, Pak? Ya itu konteksnya ayat itu kan beda. Ayat itu Tuhan Yesus sedang menegur, menegur orang-orang yang dalam tanda kutip dia itu memiliki potensi sebenarnya sebagai orang-orang yang percaya, apakah itu dia mungkin dalam konteks sekarang itu bisa pendeta, bisa majelis, bisa pelayan Tuhan, aktivis, bahkan jemaat biasa, tetapi dia orang yang percaya pada Tuhan. Tetapi kalau dia dalam kesehariannya sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, hidupnya tidak seturut dengan kehendaknya Tuhan, walaupun dia berseru-seru pada nama Tuhan, tidak akan diselamatkan. Beda dengan konteksnya ketika orang belum percaya, belum percaya Tuhan Yesus, tapi kemudian di akhir hidupnya dia masih punya kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus dan dia berseru pada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Tapi kalau sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah tahu tentang Tuhan Yesus, sudah tahu tentang dosa dan tidak berdosa, sudah tahu tentang hidup benar dan tidak hidup benar, tapi kemudian hidupnya tidak menjalankan kehendaknya Tuhan. Kehendak Tuhan itu kan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, katalah tidak melakukan firman Tuhan, meskipun dia teriak-teriak pada Tuhan, Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Ya. Jadi seperti kemarin saya ketika khotbah pagi di hari Senin, saya mengkhotbahkan tentang bagaimana kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Saya ambilkan dari contoh tentang orang Samaria yang baik hati, ya, dibandingkan dengan imam dan orang Lewi, ya. Nah, imam dan orang Lewi itu kalau zaman sekarang mau dikatakan dia itu mungkin gengnya Fufu Fafa, ya.
pura-pura kurang paham ya. Karena ditanya Tuhan ya, apa yang kamu tahu dari hukum Taurat? Dia bisa nyebut jangan membunuh dan sebagainya. Kemudian ketika Tuhan, oh ya baik kamu sudah melakukan. Tapi sekarang coba kamu kasih sesamamu. Nah orang itu jadi fufufafa, pura-pura tidak tahu. Karena dia jawabnya sama Tuhan gini, lalu siapa sesamaku Tuhan? Nah kan aneh, seorang ahli Taurat yang paham betul tentang firman Tuhan, ketika ditanya Tuhan tentang sesamanya manusia, dia pura-pura nggak tahu. Aku nggak tahu siapa sesamaku Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan harus mengambilkan contoh perumpamaan orang Samaria yang baik ini. Ya, nah di situ Tuhan menunjukkan, ya kalau kamu sebagai pemimpin, katakanlah pemimpin agama ahli Taurat yang tiap hari bacanya Taurat, tapi nggak tahu sesamamu ini lo belajar dari orang Samaria. Ini ada imam dan orang Lewi yang sama-sama punya status yang keagamaan yang luar biasa. Tapi ketika melihat sesamanya manusia, dia menyingkir karena dia lebih berat dengan statusnya. Imam, Lewi, ya. Kalau melihat ada apa cairan yang keluar dari orang, dia sudah katakanlah sudah berbersih diri, sudah wudhu dan sebagainya, dia nggak boleh kena cairan ya, akan najis. Makanya dia simpangi orang itu. Tapi lihat orang Samaria yang selama ini kamu musuhi, ya, bahkan musuh bebuyutan sampai sekarang keturunanmu dengan orang Samaria tidak bertegur sapa. Tapi dia punya belas kasih Tuhan. Ya. Akhirnya dengan belas kasih Tuhan itu orang Samaria itu bisa mengetahui siapa sesamanya. Dia bisa jawab loh kalau katakanlah ditulis secara detail siapa sesamanya. Orang Samaria bisa jawab, Tuhan sesamaku manusia adalah setiap orang yang Tuhan pertemukan kepadaku tanpa melihat suku, agama, ras, dan golongan. Pokoknya setiap orang yang dipertemukan kepada saya, itulah sesama saya. Siapa lagi sesama manusia? Setiap orang yang membutuhkan pertolongan saya. Seperti orang tadi terkapar, dia butuhkan pertolongan saya, itu sesama saya. Siapa lagi? Orang yang membutuhkan keselamatan. Orang itu kan setengah mati. Kan terkapar setengah mati karena dipukuli para penyamun. Dia orang yang butuh diselamatkan. Dia sesama saya. Kemudian ketika orang itu punya rasa belas kasih dari Tuhan, maka belas kasih ini bisa menarik semua potensi yang dia miliki, mengeluarkan semua potensi. Buktinya Pak, orang itu tidak nyingkir, tapi orang itu mendekati. Orang Samaria itu mendekati yang dipukuli penyamun tuh. Kemudian dia memberikan minyak, kemudian air anggur, bahkan dia menaikkan, dia turun dari keledainya, dia naik bawa orang itu ke sebuah losmen. Dia bayar uang mukanya sambil berkata, nanti kalau kurang jangan khawatir. Aku pulang belanja dari kota, aku balik sini, sisanya saya bayarkan. Nah, artinya yang dikatakan tadi di dalam kitab Matius itu Tuhan Yesus sebenarnya konteksnya sedang menegur orang-orang yang sebenarnya sudah tahu firman tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Makanya meskipun dia teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan jawabnya kasar. Aku tidak mengenal kamu, kamu pembuat kejahatan. Bukan 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 Mas Gilbert enggak, maksudnya orang tadi ya. Jadi itu Pak, konteksnya Pak ya. Jadi beda dengan tadi orang yang apa eh, belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi di hari akhirnya dia punya kesempatan untuk mengenal Tuhan, dia berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Konteksnya begitu. Jadi beda dengan yang di Matius itu. Ya Baik, paham ya? terima Ya, kasih Pak untuk ya, penjelasannya. ya, Saya sudah paham. ya, Mungkin yang menjadi perbedaannya orang yang sudah lama mengenal Tuhan, tetapi uh, tidak melakukan firman dan juga pada akhir hidupnya dia berseru dia tidak akan diselamatkan ya. kalau dia masih punya Hmm, kesempatan berseru dan bertobat ya diselamatkan. iya. Nah, Terus orang yang dalam hidupnya tidak mengenal Tuhan, tapi pada akhirnya hidupnya berseru sama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. diselamatkan. Ya, mungkin yang menjadi perbedaan di Ya, situ. ya, baik. Ya. Terus selanjutnya lagi Pak, ini masih ada satu Ya, lagi. nggak Ya. apa-apa, santai aja. Kalau satu lagi ini mengenai yang saya pernah alami dalam pelayanan terkait dengan kematian ya, kematian manusia. eh, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita menjelaskan kematian orang yang mendadak? Biasa kalau kita menjelaskan tentang rencana Tuhan,
kadang jemaat tidak terima gitu. Kenapa kok rencana Tuhan? Anak saya masih muda kok dipanggil Tuhan begitu kan? Ya, 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 jadi ini memang fakta dan betul. bagaimana sebagai seorang gembala, sebagai seorang misionaris dan hamba Tuhan Ya, untuk menjelaskan hal yang demikian. ya, Ya mungkin seperti itu, Pak. ya. Ya, pengalaman saya ketika harus menjelaskan seperti itu, kita pertama harus melihat situasinya. Kalau orang lagi apa? Lagi seperti itu kan diberi penjelasan apapun dia tidak akan pas ya. Malah mungkin kita dianggap tidak punya empati ya. Jadi sementara kita ketika orang lagi dalam situasi sedih, masih lelayu melihat anaknya baru mau dibawa ke makam misalnya, ya sudah kita sementara itu berdiam diri saja, tidak usah memberikan keterangan apa-apa. Karena kalau kita jelaskan, orang itu juga apa namanya pasti tidak akan terima. Makanya seringkali saya kalau ada orang berkata gitu, sudah Bapak Ibu sementara fokus dulu kepada prosesnya ini sampai selesai. Nanti 1-2 hari saya ke sini menjelaskan masalah itu. Jadi biar orang itu calling down dulu dengan kesedihannya. Kalau sebabnya dia masih sedih, masih kecewa sama Tuhan, ibaratnya anaknya kok diambil padahal anaknya satu-satunya ini apa yang dirindu-rindukan selama ini istrinya katakanlah dalam kata kutip sudah nikah 20 tahun kok belum punya anak, tahu-tahu kok tahun ke-21 diberi anak tapi begitu dilahirkan kok baru 2 hari meninggal misalnya, itu kan sedih sekali, pasti dia marah. Nah ketika orang lagi sedih dan marah sama Tuhan, kemudian kita langsung jelaskan, meskipun penjelasan kita sudah benar, tetap tidak bisa terima. Maka seringkali kalau situasi itu ataupun dengan peristiwa yang lain yang pokoknya membuat dia kecewa sama Tuhan, saya tidak langsung jawab hari itu. Saya suruh fokus dulu dia dengan peristiwa semua rangkaian acara ini selesai. Ibu juga nanti butuh istirahat dulu karena kan biasanya orang kalau ada yang kematian itu ada yang seringkali tidak langsung dikuburkan, ada yang diinapkan di rumah atau di rumah duka 2-3 hari baru dibawa. Nah itu kan dia butuh fisik ekstra untuk menghadapi tamu-tamu. Dia kan pasti lelah. Ibu sebaiknya istirahat dulu. Besok nanti 1-2 hari kalau ibu sudah selesai menyelesaikan semuanya, ibu sudah juga istirahat cukup, nanti saya ke sana ke rumah ibu menjelaskan. Jadi seperti itu Pak. Harus ada waktu untuk dia tenang dulu. Kalau enggak, wah pasti kita dimaki-maki. Wah Pak pendeta gampang ngomong begini, ngomong begitu saya yang mengalami. Nah malah kita malah jadi jengkel juga. Ini jemaat sudah dijelaskan malah maki-maki sama kita. Nah seperti itu Pak. Jadi harus dicari waktu yang tepat untuk kita nanti bisa menjelaskan panjang lebar seperti itu. Jadi kalau dia sudah agak tenang, dia punya waktu kita ke sana, panjang lebar kita jelaskan. Kalaupun terjadi argumentasi, kita tetap bisa melayani dengan lebih nyaman daripada di saat seperti itu. Apalagi kalau dia kita jelaskan dia teriak-teriak, malah kan nanti orang yang lain lihat ini kok jemaat dengan pendetanya ribut sendiri gitu kan, gak enak juga kan. Ya jadi seperti itu Pak Apakse yang sering kali jadi pengalaman saya seperti itu. Bukan kita tidak memberi penjelasan, ditunda waktunya. Terima kasih untuk Ya, penjelasannya. Cuma kita sebagai hamba Tuhan ya, maju kena, mundur kena. Karena begini, yang berdasarkan pengalaman saya, kalau kita biarin mereka ketika mereka berduka cita, mereka bilang, kok hamba Tuhan tega ya? Kenapa kok nggak datang ya? Kok kami berduka cita, kok nggak ada sampaikan pesan firman Tuhan ya? Gitu kan? Jadi itu memang realita yang terjadi di lapangan begitu, Pak. Jadi sebagai hamba Tuhan ya, maju kena, mundur kena, maunya bagaimana ya, Pak? oh enggak, kalau kita datangnya datang, melayani, melayani. Cuman ketika orang itu bertanya sama kita, Pak Tuhan kok enggak adil? Ini anak elung yang sudah saya doakan bertahun-tahun, kok ketika diberikan 2 hari meninggal. Nah itu kan beda lagi kalau kita tadi pertanyaan yang kedua kalau kita tidak hadir, lah itu kan sudah beda lagi. Tapi kita sudah hadir di tempat, cuman kita nyampaikan firman saja, firman penghiburan. Nah ketika ibunya itu tanya kepada kita tunda dulu. Ibu, sementara ibu fokus dulu dalam proses ini sampai ke makam. Ibu nanti pulang istirahat 1-2 hari saya jelaskan tentang pertanyaan ibu dan rasa kecewa ibu sama Tuhan. Begitu Pak. Nah kalau yang kedua mungkin saya bisa jawab misalnya ada jemaat kita meninggal pas kita ada di luar kota. Kebetulan kita punya istri atau punya yang perempuan punya suami, bisa kita belum bisa hadir. Tapi kalau ada alat komunikasi kita bisa telepon dulu Bu. Ini tadi saya dapat informasi dari istri saya bahwa anak ibu dipanggil pulang rumah Tuhan.
Ya, saya atas nama pribadi dan jemaat menyampaikan empati terhadap kejadian ini. Hanya saya maaf belum bisa hadir secara pribadi karena saya masih pelayanan di luar kota. Biar nanti istri dan tim pelayanan melayani hari ini. Nanti setelah saya pulang, saya pasti atur waktu untuk ke tempat ibu menyatakan rasa duka cita dan seterusnya. Seperti itu, Pak. Jadi kita mesti bisa membawa diri. Kalau kita di luar kota kan kita tidak maha hadir. Ya, kecuali kalau pada musim COVID dulu kita bisa melayani pakai Zoom meeting ya. Jadi pernah di jemaat kami meninggal kan nggak boleh banyak-banyak. Kita melayani petugas kita dengan kamera dan sebagainya disuruh ke makam, kita dari rumah pelayanan firman Tuhan. Ya, jadi mendengarkan lewat Zoom meeting, tapi ini di-shooting supaya jemaat lain juga melihat proses upacaranya, keluarganya yang di rumah yang tidak bisa ikut di makam juga bisa ikut healingnya sehingga orang ini tidak sendirian. Ya, karena kalau sudah di acara corona itu kan nggak boleh banyak-banyak. Bahkan petugasnya saja tetap pakai APD, kita suruh menjauh berapa meter baru bisa menyampaikan firman Tuhan. Jadi seperti itu Pak Apakse ya. Kemudian ini di link Zoom ada pertanyaan, selamat pagi, saya mau tanya, menurut Bapak jika ada pendeta, dia sudah lama pelayanan dan pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan pindah ke keyakinan, mungkin karena kecewa dengan sinode, apakah tetap selamat atau tidak selamat? Ya, kalau pertanyaannya seperti ini ya, itu harus dilihat pada akhirnya ketika dia sebelum meninggal, dia masih mau mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Kalau dia masih mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya pasti selamat. Ya. Tapi kalau selama dia dalam katakanlah terjadi kecelakaan yang dia mungkin tidak sempat berucap dan sebagainya, tetapi dalam masa kekecewaannya ini ada waktu-waktu dia kemudian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya pasti selamat. Tapi kalau dalam kecewaannya, luka batinnya tidak sembuh-sembuh dan dia kemudian mengingkari imannya, ya dia tidak akan selamat. Ya. Jadi kalau masalah kecewa itu sebenarnya tidak harus meninggalkan Tuhan dan tidak harus berpindah keyakinan, apalagi dengan hanya urusan dengan orang gereja, dengan kelembagaan gereja, apakah tingkat sinodal atau tingkat BPD atau tingkat wilayah, itu kan bisa diselesaikan. Ya, tidak harus dengan mengorbankan apa? Iman. Ya, ya tidak harus. Jadi kita itu ketika bergereja atau berada dalam lingkungan gereja itu tidak otomatis steril dengan masalah. Ya. Bahkan lebih ngeri kalau kita menghadapi orang-orang gereja itu menyakitkannya lebih menyakitkan orang gereja daripada orang non gereja. Ya, betul. Kalau orang luar mungkin menyakitkan kita ya sudah kita anggap mereka kan belum kenal Tuhan. Jadi kalau ngomong kasar ya sudahlah biasa. Tapi kalau sesama orang percaya, apalagi sesama pelayan Tuhan, apalagi sesama pendeta tingkat sinodal, ribut sampai kata-katanya lebih kasar daripada orang luar, wah itu kan sakitnya tidak cuma di hati, di pikiran, di semua, ya. Sakitnya di mana-mana. Nah, harapannya ya kita harus tahu bahwa sekali lagi di lingkup gereja itu tidak steril, ya, masih tetap manusia. Hanya manusia yang sudah secara progresif diubahkan oleh Tuhan karakter-karakternya. Walaupun masih ketemu juga sih orang-orang yang memegang tampuk-tampuk pimpinan itu seringkali perilakunya juga malah lebih ngeri daripada yang dipimpin. Nah, itu kan ada. Jadi kita ya bukan harus maklum, tidak. Harus menghadapi ini sebagai sebuah fakta dan banyak berdoa dan mengingatkan orang-orang seperti ini. Ya, karena kan eh, apa ya, jabatan dan kepercayaan untuk menggembalakan itu kan sebuah amanah dari Tuhan dan tidak selamanya kita akan pegang. Ya, bisa kita satu saat mati atau satu saat kita emeritus, pensiun, kita sudah tidak pegang kan bisa saja. Jadi tidak tidak apa namanya tidak kemudian untuk kita bawa mati jabatan itu ya. Jadi kita mesti memahami ini ya. Jadi jawaban saya ketika dia kecewa ya selesaikan kekecewaannya itu dengan cara yang elegan. Artinya apa? Kita saling membuka diri ya. Kan ada istilah keterbukaan adalah awal dari pemulihan.
Maksudnya keterbukaan hati kita dengan lawan kita. Kalau kita membuka hati untuk memaafkan dia, kan akhirnya clear. Sebaliknya musuh kita juga membuka diri untuk memaafkan kita, kan clear. Tapi kalau masing-masing yang sedang berhadap-hadapan ini tidak mau membuka hati, ya sudah, sampai selamanya tidak terjadi yang namanya pemulihan. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya baik di ruang ini maupun di apa yang di Zoom meeting. Silakan. Ya, monggo Pak. Oke, oke, belum. Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Hmm. Ada Pak. Tapi nanti jangan bertanya, jangan membahas dulu soteriologi ya. Kalau sedikit nggak apa-apa. Tapi Enggak, ya. maksudnya pembahasan Oh, dari oke, tadi kan oke. soteriologi Iya, kan iya, gitu. iya, iya. Jadi enggak Belum. masuk ke Ya, ya, ketidakperubahan. ya. Karena pemancingnya adalah Ya, soteriologi ya, tadi. ya, Nah, ya. saya sarankan kalau Bapak harus bisa menelaah pertanyaan yang belum, karena sistematis, terstruktur ya, teologi sistematis ya, kan harusnya ya. dikotak-kotakkan. Betul, gitu. ya. Yang Bapak kemarin Ya. ini kotak ini, Ya, ini. ya. Kalau out of context kan harusnya nggak Ya. perlu ditanggapi Betul, dulu. betul, ya. Jawab ketika nanti pas ada pembahasan. Ya, Seperti kemarin siapa ya, yang betul, bertanya? betul. Harusnya Ya. seperti itu, Oke, gitu kan. oke. Karena jadi nggak sistematis Betul, lagi kita betul. pembahasan kita Ya, gitu. ya. Cuman saya tergerak Ya, di pertanyaan online tadi. ya, ya. Karena saya pengalaman pribadi saya Ya. sendiri. Tadi Bapak yang bertanya di online tadi, kalau sudah melayani Tuhan, Ya. terus Dia pendeta, Pak. pendeta, Ya. Kecewa dengan Kecewa. sinode, terus akhirnya meninggalkan imannya. meninggalkan Tuhan. Nah, Nah, bapak saya almarhum. Ya. Tahun 2012 tuh kena pengaruh saksi Yehova. Ya. Kami ngobrol, Ya. dia mengucapkan sendiri Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Wahyu katanya. Ya. Duh, kok seperti ini? Padahal dia yang menyuruh saya untuk Percaya Yesus. sekolah teologi. Ya, ya. Nah, gitu. Loh, saya juga kenapa gitu? Dari kekecewaan sama. Ya. Kekecewaan dengan dia bukan gembala, beliau bukan gembala tapi pelayan. Ya. Kekecewaannya karena seorang pembalanya bertiga sama pelayan Tuhan bertiga sama temannya beliau gitu. Karena dia temannya beliau kaya, dia nggak diajak ngobrol sama gembalanya, disingkirkan gitu. Ya. Dan saya bergereja di situ, tanda kutip memang kemakmuran. Ya. Gerejanya. Jadi dengan orang yang kaya menghargai, bahkan dia mengeluarkan statement orang miskin tidak masuk surga. Jadi berkat Tuhan, kemurahan Tuhan segala macam, karunia Tuhan pun diukur dengan kekayaan. Nah, di situ ibu saya yang bercerita waktu itu, kenapa kok bisa sampai seperti itu? Akhirnya dimasukin saksi Yehova dan dia masuk dan dia mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus hanya kuasa. Ya. Dapat dari mana nih saya bilang. Saya sempat berdebat hampir 1 jam. Dan akhirnya percuma debatnya. Akhirnya Roh Kudus mengatakan, loh, ngapain saya diperdebatkan? Aku diperdebatkan untuk apa? Kata Tuhan. Seperti itu dalam hati. Ajak berdoa, bapakmu aja. Saya mengucapkan berdoa baru 2 menit, 1 menit, tiba-tiba nangis di depan saya. Dan saya baru sekali itu melihat bapak saya menangis, berseru kepada Tuhan dan berbalik. Dan akhirnya dia, bahkan dalam tanda kutip saya yang bimbing rohaninya waktu itu. Dia mengatakan saya ingin melayani lagi Wahyu. Karena dia sebelum waktu pelayanan itu, dia 2 angkutan itu dibawa ke gereja. Kalau gereja Bethel besar tuh. Jadi satu kampungnya itu dilayani dia, bahkan sampai 40 orang itu dibawa ke gereja. Tapi pada akhirnya dikecewakan. Nah, tapi saya bersyukur akhirnya bapak saya kembali berseru tadi kepada Tuhan. Dan akhirnya hanya berapa bulan sebelum dia meninggal, akhirnya dia sakit, koma seperti bapak, tapi dia nggak dikasih kesempatan Tuhan untuk hidup lagi, untuk melayani lagi gitu. Padahal sebelumnya, sebelum meninggal dia bilang, saya mau pengen melayani lagi Wahyu katanya. Oke, saya bilang. Nanti ada tempat pelayanan, tapi sebelum melayani akhirnya meninggal. Dan waktu sebelum meninggal itu, hari Minggu,
saya ke gereja bersama istri saya. Waktu itu masih ICU. Ya. Istri saya dia bilang, "Pak, kok saya melihat wajah Bapak sama Tuhan Yesus ya?" Oh, ya, pas waktu Ya. berdoa gitu. Tersenyum katanya. Terus saya pulang ke rumah sakit. Di tengah perjalanan akhirnya bapak saya meninggal. Oh ya udah, berarti bapak saya udah masuk surga. Ya. Lewat ya saya sebelumnya tahu dia balik lagi dan Ya. dikuatkan oleh penglihatan istri saya. Ya. Waktu sebelum meninggalnya, pas mungkin itu pas berdoa istri saya, pas eh, rohnya bapak saya itu pas penglihatan itu pas itu dicabut gitu sama. Ya. Jadi saya meyakini di kasus Ya. tadi pertanyaan Ya. tadi Ya. pengalaman saya Betul. sendiri. Betul. Jadi melayani, dikecewakan, tapi berbalik sama Tuhan Ya. dan diterima Tuhan. Ya. Pokoknya asal ada orang melayani, kemudian dia katakanlah berbalik sama Tuhan, tapi pada satu kesempatan dia bisa lagi balik kepada Tuhan dan percaya pada Tuhan, pasti masuk surga. Ya, tapi kalau dia kecewa dan kemudian meninggal Tuhan terus sampai seumur hidupnya, sampai akhir hidupnya, ya sudah enggak. Ya. Jadi kan persoalannya penentunya adalah akhir bukan awal. Ya kan ada orang awal melayani Tuhan menggebu-gebu akhirnya meninggalkan Tuhan. Yang ditunggu Tuhan itu kan titik akhirnya bukan titik awalnya. Maka di dalam kitab Lukas pasal 18 itu bahkan ketika Tuhan itu datang, yang dicari Tuhan itu pertama adalah iman percayanya. Apakah ada iman di bumi? Ya kalau kita baca tentang apa eh, Lukas pasal 18 itu ya, tentang hakim itu ya. Nah, Tuhan datang itu yang dicari bukan jabatan gereja, bukan berapa jiwa. Itu berapa jiwa yang kita selamatkan itu nanti. Itu bonusnya nanti. Tapi yang dicari Tuhan pertama itu iman. Karena yang mau dibawa Tuhan itu orang-orang percaya. Bukan orang-orang yang punya jabatan banyak dan prestasi pelayanan yang hebat. Tidak. Pelayanan itu nanti sudah ada bonusnya sendiri. Tapi yang penting imannya dulu. Iman itu yang menjadi tiket dia masuk ke surga. Kalau dia tidak punya iman, walaupun jabatannya ketua sinode, bahkan ketua gereja sedunia, dan sudah banyak melayani dan prestasinya, jiwa-jiwanya sudah mungkin ditulis setiap dia melayani, menginjil orang mengaku Yesus, ditulis ini satu, besok sampai 10.000. Nah itu bonus saja ya, yang nanti akan dia terima ketika dia ada di kerajaan surga. Tapi kalau dia tidak punya iman, dia tidak akan selamat. Ya, kuncinya adalah iman, dan iman itu ditentukan di hari akhir, bukan di awal. Kan ada orang seringkali kesaksian, oh saya dulu melayani ke desa-desa, sekarang kemana? Tidak pernah melayani lagi ke desa-desa, bahkan tidak ke gereja. Nah itu kan apa sudah menjadi titik balik yang eh, memprihatinkan. Dulu ketika muda saya naik ke gunung, turun ke lembah, ke ngarai, memberitakan itu. Sekarang di mana? Ke gereja aja nggak pernah. Apalagi mungkin sudah nggak percaya Yesus sudah. Seringkali orang membangga-banggakan kesaksian seperti itu, tapi kenyataannya dia sudah posisinya sudah imannya tidak di situ. Nah, itu yang perlu kita baik ya, 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 baik, ya, 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 ya. Nggak, kemarin sudah juga ketika tanya tentang ya, ya, enggak, maksudnya ya, ya. Ya, ya. Baik, seperti kemarin yang Mas Apakse tanya Tritunggal juga saya sudah cut. Oh, Pak, jangan tanya dulu karena besok ada sesinya, dan setelah ini nanti kita sesinya tentang Tritunggal kalau sudah selesai. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya, mari Pak Gilbert. Ya. Halo Pak, Ya. ya, yuk Yara mau bertanya Pak. Ya udah setuju berapa, Pak? Coba ya, kita lihat. Bukan, perkenangan dua. Kalau perkenangan
di ayatnya yang ke-10 itu kan Ya. Yohanes 7 ayat Ya, 10. ya, ya. Di ayatnya yang ke-10 itu firman Tuhan katakan kalau tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun ini kan Yesus, ia Ya, pun pergi juga ke situ. ya, Tapi tidak terang-terangan secara diam-diam. ya, ya, Jadi pertanyaan saya ini kan tentang apa? Ketidakberubahan Allah, tentang apa? Atribut Allah ya, sifat-sifat Allah yang melekat pada diri Allah. Jadi waktu Yesus, jadi ini kesannya kan kayak Yesus itu berbohong pada saudara-saudaranya. Tapi ujung-ujungnya kan Yesus datang juga ke sana secara diam-diam. ya. Yang pertanyaannya, Ya pertanyaan saya itu artinya bagaimana apa ya pernyataan Yesus, ya, jawaban Yesus ya atas ya, pertanyaan saudara-saudaranya ketika mereka mengajak untuk ke pesta, tapi Yesus bilang kalau dia belum datang ke sana, tapi ujung-ujungnya Yesus datang. ya, Jadi ada itu, apakah Yesus berubah? ya, Ada sesuatu hal yang membuat dia berubah dengan apa yang sudah dia sampaikan di awal, ya, sehingga dia datang ke sana juga, tapi ya, secara diam-diam. ya. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu kan seringkali juga dialami oleh murid-muridnya ataupun orang-orang yang pernah mendapatkan pelayanan kepada Yesus, bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mau jati dirinya itu dikenali. Ya, makanya kan ketika ada orang yang mengatakan, oh, nganu apa namanya, ketika sudah disembuhkan, Yesus kan ngomong begini, jangan beritahukan yang melakukan adalah saya, karena waktunya belum belum tepat. Ya, jadi kemudian kepada yang lain, Yesus kemudian menyingkir ketika orang banyak mau mengetahui identitasnya. Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang ini bukan bicara tentang Yesus katakanlah dalam bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya itu Yesus bahasa Jawanya mencela-mencele ya, atau apa namanya pelin-pelan gitu ya. Tidak. Sebenarnya Yesus itu tidak mau di apa diagung-agungkan oleh manusia ketika memang saatnya Bapa belum mempermuliakan dia. Ya, jadi makanya kan ada orang yang juga setelah disembuhkan, misalnya yang dari Gadara itu sembuhkan mau ikut Yesus kan juga nggak boleh juga. Ya, jadi tujuannya Yesus melarang orang yang dari Gadara itu bukan sebenarnya tidak boleh ikut, tapi supaya dia apa namanya eh, menyaksikan bahwa dia sudah sembuh. Ya, ya, tapi tidak perlu apa menyebutkan siapa yang menyembuhkan karena Yesus memang belum mau dipermuliakan. Jadi ada kalanya Yesus memang menyembunyikan dirinya seperti itu. Termasuk ini, toh dia datang tapi dia mungkin mau datangnya sendiri, tidak bersama murid-muridnya karena nanti dia tidak mau menunjukkan identitas awalnya. Ya, karena memang ada kalanya dia ngomong, bapakku belum belum mengizinkan aku untuk apa tampil. Bahkan ketika dia di apa di hadapan, kalau nggak salah di hadapan Herodes atau siapa, ya nggak, kamu katanya menyebut dirimu Allah, ya Yesus kan nggak bilang oh ya saya Allah, tapi kan dia hanya membalik dengan kata kamu sendiri yang mengatakannya. Jadi Yesus memang apa namanya eh, tidak ingin identitas awalnya itu diketahui sebelum memang jatahnya dia untuk bicara, ya seperti itu. Jadi dia dalam rangka menyembunyikan identitas, bukan Tuhan Yesus kemudian pelin-pelan atau apa tidak mau terus terang dan sebagainya. Itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus ya. Jadi bukan Tuhan Yesus menipu murid-muridnya, tidak. Kamu datang berangkat dulu kan biasa, seperti misalnya kita juga dengan semangat kita ketika ingin melayani, kamu berangkat dulu nanti saya nyusul. Cuman Alkitab kan bahasanya kan tidak harus apa komplit seperti yang maunya kita pahami ya, karena kan kalau di dalam Yohanes itu kan ada kalimat yang seringkali orang menyerang, lu ini kok tidak ada di Alkitab, lu ini kok tidak di Alkitab, kan seringkali di dalam Yohanes pasal terakhir itu kan pembelaannya firman Tuhan kan berkata begini, tidak semua yang terjadi itu tercatat di dalam Alkitab, sebab kalau sampai semuanya harus dicatat, seberapa banyak tebalnya ya dikatakan di sini. Maksudnya ini apa, kalau Alkitab seringkali dicecar kalau lo ini tidak ada di Alkitab, no, tidak ada Alkitab, maka dikatakan di dalam ayat yang 21 ayat 25 masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus
Tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Jadi ketika kita ada pertanyaan, termasuk orang kalau bertanya, kok itu tidak ada di Alkitab? Kamu pada ngomong begini, di Alkitabnya nggak ada. Nah kan tidak semua ditulis letterlek seperti itu. Kalau letterlek kan berapa tebalnya Alkitab kita? Ya misalnya dalam satu kisah kok enggak komplit ya. Misalnya di Lukas lebih komplit karena dari latar belakangnya Lukas itu dikatakan seorang tabib yang tulisannya lebih apa detail. Sementara di Matius kok hanya pendek lah. Kemudian kok beda Alkitabnya, di Lukas ngomong, di apa Matius enggak tercatat ya. Nah, maka Yohanes itu seringkali memberikan jawabannya bahwa apa yang diperbuat Tuhan Yesus itu tidak selamanya tercatat utuh seperti yang kita harapkan. Karena kalau dicatat secara utuh, berapa tebalnya Alkitab kita. Ya, jadi itu sebagai bukan pembelaan, tapi itu sebagai apa namanya ya, kalimat penutup di kitab Wahyu. Ya, bahwa karena orang seringkali mengejar ini tidak di Alkitab, tidak di Alkitab. Nah, seperti itu yang dikatakan bahwa apa yang murid-murid catat pun tidak detail seperti ketika dia mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan itu. Jadi kan orang itu apa menangkap eh, tidak menangkap detail sedetail-detailnya. Seperti misalnya dalam rapat saja ya, misalnya kita rapat hari ini. Pasti orang notulen rapat pun tidak akan walaupun direkam ya, itu nanti yang risalah rapatnya kan tidak sama persis dengan yang direkaman. Kalau mau dibuat seperti di rekaman, ya tidak apa-apa, diulang pelan-pelan ketika saya ngomong saya gitu, ketik saya. Nah, tapi nanti risalahnya mau tebalnya seperti apa. Tapi kan yang pokok-pokok pikiran yang sudah menjadi pembicaraan, kemudian keputusan itulah yang ditampilkan. Demikian juga ketika murid-murid dan yang lain mencatatkan apa yang dikatakan Tuhan itu tidak terdetail. Misalnya contohnya, itu kalau kita ditanya, itu waktu di Yesus khotbah di hadapan 5.000 orang itu kok tidak pakai sound system tapi sampai belakang kok denger ya. Ya. Nah kan ditanya, tidak pakai sound system maksudnya. Ya, memang tidak pakai sound system. Nah ketika saya waktu ke Israel, saya tanya, loh Pak, itu bagaimana? Tuhan Yesus khotbahnya di sini, tapi orang di sana kok bisa dengar? Ternyata saya dijelaskan oleh tour leadernya, orang-orang Israel itu kalau ketika mengumpulkan orang banyak, yaitu eh, memiliki satu waktu tertentu yang dimana angin itu datang, angin itu bisa membawa suaranya sampai ke belakang. Ya. Jadi tidak harus pakai sound system, tapi orang di belakang sana dengar. Ternyata ada apa kondisi alam yang memang mendukung. Ya karena memang pada zaman dulu kan tidak pakai sound. Ya. Nah itu pun apakah yang dikatakan di khotbah Tuhan Yesus itu utuhnya seperti itu kan juga pasti tidak tercatat utuh seperti itu. Ya, jadi maksud saya seperti itu. Jadi kalau tadi dikatakan Tuhan Yesus kok kemudian datang itu bukan berarti Tuhan Yesus omongannya tidak bisa dipegang. Tidak, seringkali dia memang tidak ingin diketahui identitasnya. Sehingga seringkali banyak orang ditahan untuk tidak ngomong kalau dia yang menyembuhkan. Seringkali ditahan supaya tidak usah mengikut aku, kamu pergi saja. Ya, atau seperti ini, kamu pergi tapi nanti Tuhan Yesus tahu-tahu juga ada di sana. Jadi dia sedang tidak ingin identitasnya diketahui karena memang belum waktunya Bapa untuk dia menunjukkan identitasnya sebagai anak Allah. Tapi pada saat Tuhan Yesus sudah dikehendaki untuk menentukan identitasnya, ya dia pada akhirnya menunjukkan identitasnya. Seperti ketika Tuhan Yesus menyatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, itu kan sebuah deklarasi yang Yesus sampaikan ketika berhadapan dengan orang banyak. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang Bapa yang sampai kepada tidak ada seorang pun yang sampai pada Bapa tanpa melalui aku. Kan Yesus juga pada akhirnya menyatakan pernyataan itu juga. Ya, jadi seperti itu Mas Gilbert. Ya, satu lagi Pak. Ya, mari. Satu, ini mengenai kemahatauan Allah ya. Ya. Itu pertanyaan saya tuh apa, kita kan mempercayai Trinitas ya. Ya. Trinitas. Apakah tidak ada pertentangan di antara tiga pribadi ini Pak? Ya, Misalnya dalam atributnya. Ya.
Ya. Tidak ada pertentangan. Seperti salah satu contoh yang saya lihat dalam Alkitab bahwa Yesus mengatakan kalau dia tidak tahu apa waktu kedatangan Allah Bapa, hanya Bapa yang tahu, itu Ya. rahasia. Ya. Jadi waktu saya juga pernah bertanya pertanyaan itu kepada dosen-dosen yang lain, Ya. tapi jawabannya itu Yesus berbicara dalam keadaannya sebagai manusia. Ya. Ada apa, Yesus memiliki dua natur ya, manusia dan Allah. Ya. Jadi saya juga bertanya-tanya dalam apa ya pikiran saya sendiri, natur apa waktu Yesus mengatakan seperti itu dalam keberadaannya sebagai manusia, apakah kealahannya itu ditinggal, misalnya contohnya mungkin dilepas seperti kita mengganti pakaian, alahannya itu ditinggal atau tetap melekat, tapi bagaimana waktu Yesus mengungkapkan pernyataan-pernyataan seperti itu? Apakah kalau Allahnya tetap masih ada, berarti itu Allah yang mengungkapkan itu? Atau jadi saya masih kurang memahami soal apa dua natur. Jadi waktu Yesus sebagai manusia itu apakah Allahnya itu ditinggal? Maksudnya sudah tidak lagi pada dirinya seperti kita mengganti baju atau tetap melekat? Ya. Ya, ini pertanyaannya kan nanti ke Tritunggal ya. Saya tahan dulu, tapi saya tangkap nanti saya jawab di Tritunggal sebentar lagi mau masuk ya. Kita selesaikan ke atribut dulu ya. Tapi bukan tidak saya jawab, nanti saya jawab ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 Memang Tuhan tidak berubah, Abraham menego. Tuhan 100 memberikannya, Ya. terus 50. Ya. Dia berubah. Ya. Tuhan berubah, ya. Terus 20. Ya, Tuhan, ya. Kita secara mentah kan itu Tuhan berubah. Ya. Itu pertama. Ya. Seperti apa? Karena penjelasan seperti ini kalau mentah-mentah Ya. berkontradiktif gitu kan. Ya. Ya. Sama janji-janjinya Ya. tidak Ya. pernah berubah. Ya. Ya. Kalau memang janjinya tidak berubah, dia tidak terpengaruh. Ya. Kenapa dia mengikat janji? Tuhan mengikat janji sama Abraham juga. Ya. Jadi ada kedua belah pihak sama Abraham. Ya. Kalau memang dia tidak berubah atau memang ya udah usah mengikat janji, janji aja gitu kan. Ya. Kenapa mengikat janji sama Abraham? Ya. Itu kedua. Silakan tolong dijawab. Ya, jadi yang Tuhan Yesus tidak berubah itu kan ketidakperubahan itu salah satunya adalah tentang tadi kesetiaannya Tuhan ya, kesetiaannya Tuhan. Nah, Tuhan itu kan punya satu apa komitmen bahwa dia akan menyelamatkan semua orang ya, sebanyak-banyaknya orang. Nah, negosiasi yang diajukan oleh Abraham kepada Allah itu dalam rangka memastikan bahwa Tuhan itu akan menghukum enggak kalau ternyata ada 10 orang benar. Itu kan tadinya kan 50, kemudian turun 40, kemudian terakhir sampai 10. Kalau toh sampai 10 itu ada orang yang benar, Tuhan tidak akan menghancurkan. Tapi karena tidak ada 10 yang benar, ya itu dihancurkan oleh Tuhan karena apa? Kota Sodom dan Gomora itu kan sudah diingatkan oleh Tuhan, ya, untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang pelanggarannya itu sudah naik sampai ke apa? Ke hadapan Tuhan, ya. Sampai kemudian ketika mau menghukum Sodom dan Gomora pun Abraham tuh sampai dalam tanda kutip mengajak melibatkan Abraham loh. Abraham itu kan sahabatku, mosok nggak saya beritahu kalau aku mau menghukum. Akhirnya ketika Abraham diberitahu, Abraham kan juga punya belas kasihan. Tuhan, bisa enggak kira-kira kalau saya minta supaya kota Sodom itu jangan dihukum kalau ada 50 orang yang benar. Nah, karena Allah melibatkan Abraham dan Abraham juga punya belas kasihan, dia mencoba istilahnya bertanya dan dalam tanda kutip tadi karena kayak ada tawar menawar ya antara Abraham dengan Allah. Kalau ada 50 gimana? Oh ya enggak ada ke 50 enggak apa-apa silahkan. Kalau 40 gimana? Ya kalau Anda 40 enggak apa-apa. Kalau 30 sampai terakhir 10 gimana Tuhan?
Mungkin Abraham ketika 50 dicari nggak ada 50. Kemudian Rano 50 pasti dihancurkan Tuhan. Diturunkan grade-nya sama Abraham. Kalau 40 Tuhan, ya sudah coba cari yang 40 ada enggak? Dicari lagi sama Abraham. Mungkin nggak ada. 30 Tuhan. Ya wes lah, karena kamu sahabatku, monggo. Ya sampai pada akhirnya angka 10 yang diminta oleh Abraham dan angka 10 pun tidak ada. Ya. Maka Allah tidak mengubah keputusannya. Ya, ketika tidak ada 10 maka dihancurkan. Tapi ketika ada 10 Tuhan tidak akan menghancurkan. Karena apa? Tuhan itu sebenarnya masih memberi kesempatan kepada Sodom Gomora dengan menyuruh Abraham untuk mengingatkan, bertobat, bertobat, bertobat. Ya. Tapi karena dia tidak bertobat, ya sudah. Tapi kan Abraham masih didengar oleh Tuhan. Ya, permohonannya Abraham karena dia kan sahabatnya Allah, dikenal sebagai sahabat Allah. Nah ini sahabatku minta seperti ini. Ya sudah kalau ada nggak apa-apa. Ternyata apanya? Asal tujuannya itu tidak melampaui eh, apa yang Tuhan inginkan. Kan Tuhan inginkan sebenarnya menyelamatkan semua orang. Ya, termasuk Sodom itu kan sebenarnya kalau dia mendengarkan suaranya Tuhan untuk bertobat, itu Tuhan kan tidak akan menghukum, Pak. Ya, ya, ya. Ya maksudnya bukan ada pengecualian, maksudnya tujuannya Allah itu sepanjang itu menuju pada tujuan yang Allah punya, misinya kan menyelamatkan, Pak. Jadi Allah itu kan selama ini mengutus kita, mengutus misionaris, mengutus pendeta itu dalam rangka mengutus orang percaya yang tidak punya kedudukan apapun untuk bersaksi supaya banyak orang diselamatkan. Nah, ini kan tidak pernah berubah sampai sekarang tujuan Allah menyelamatkan manusia. Nah, Allah itu kan tidak pernah berubah dengan tujuannya. Ya, bisa berubah ketika ada kemajuan dari orang. Seperti contoh yang di kota Niniwe. Kota Niniwe itu kan juga sama diingatkan. Kalau 40 hari kamu tidak bertobat, tak tunggang balikkan. Dia sudah ngutus Yunus. Ya. Kemudian ternyata bertobat, ya tidak jadi ditunggang balikkan. Karena misinya kan menyelamatkan. Ya. Nah, apa ya? Iyalah tujuan yang utama kan Tuhan menyelamatkan. Kalau Tuhan tidak setia dengan tujuannya ya sudah dunia ini pasti hancur sudah tidak sekarang sudah nggak ada sejak dulu sudah dihancurkan aja karena sudah di mata Tuhan kan semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Tuhan karena kasihnya masih memberi kesempatan orang-orang yang mau bertobat. Ya seberapa banyak nanti sampai akhir zaman ya itu udah goalnya Tuhan sampai di situ karena sudah diberi waktu panjang. Maka kan di zaman anugerah ini dikatakan silahkan orang itu bertobat sebanyak-banyaknya mumpung masih ada waktu. Kalau nanti waktunya Tuhan sudah zaman anugerah ini sudah diangkat oleh Tuhan ya sudah orang mau berteriak-teriak meskipun itu aktivis meskipun itu pendeta besar tidak akan ketulungan lagi. Maka selama masa anugerah ini masih dibuka oleh Tuhan gunakan kesempatan ini termasuk menyuruh kita semua ini untuk bermisi. Bermisi itu dalam arti bukan memindahkan orang ke agama tertentu ke Kristen tidak. Bermisi itu mengabarkan kabar keselamatan supaya orang yang dalam tanda kutip terhilang di mata Tuhan bukan karena agama Kristen itu menyelamatkan tidak. Yang menyelamatkan bukan agama Kristennya, tapi tentang berita Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu yang menyelamatkan. Jadi kalau kita hanya menjadi orang Kristen agamawi, pokoknya Kristen KTP tapi tidak pernah percaya Tuhan Yesus ya kita juga tidak akan selamat meskipun kita memberitakan Yesus tapi diri kita sendiri hanya sebagai Kristen KTP. Jadi bukan agama Kristen itu menyelamatkan tapi di balik agama Kristen itu ada Tuhan Yesus Kristus yang perlu kita beritakan. Karena itu yang inti pengajaran Kristennya kan Kristus sentris yang pada akhirnya nanti akan menyelamatkan kita semua. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak pragmatis ya. Tuhan Yesus tetap tidak berubah dengan tujuannya dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya menyelamatkan. Ya, ya. Yesaya, Yesaya, Yesaya. Ya, ya. Ya, karena kan ketika Yesaya mau pulang, Yesaya kan disuruh Tuhan balik, ingatkan, ya, apanya?
Ya, kalau berubah dalam arti pikiran karena tadi tujuannya untuk menyelamatkan. Ya, jadi kita tidak bisa mematok Tuhan dalam arti berubah kemudian bahwa perubahan Tuhan itu selalu mengingkari ketidakberubahan, tidak. Selama tujuan Tuhannya tidak berubah, ya Tuhan bisa pakai cara untuk mencapai tujuannya itu dengan hal yang baik. Makanya ketika Yesaya mau keluar, sementara Hizkia berdoa, ya menangis menghadap dinding itu ya. Nah, kemudian Tuhan bilang, Yesa balik beritahu, aku tidak jadi maksudnya mengambil dia sekarang. Aku akan tambahkan umurnya 15 tahun seperti itu. Jadi ya apa ya? Loh, loh memang doa itu bisa mengubah keputusan Tuhan. Iya, betul, betul. Iya. Selain doa juga perubahan hidup kita itu mengubah bisa. Iya, ya. Heeh. Ya. Ya karena gini, Pak. Ya, lah memang ya, betul. Ya. Jadi memang doa itu kan kalau kita yakini doa itu salah satunya membuka pintu surga satu. Bisa mengubah juga keputusan Tuhan. Selama doa kita itu bersetuju dengan keputusannya Tuhan loh. Yaitu tentang keselamatan. Jadi kan ketika Yesaya itu sudah tahu dirinya penuh dengan penyakit dan akan mati kan dia Hizkia ya. Hizkia kan berdoa sama Tuhan. Mungkin karena doanya tidak dijelaskan secara runtut. Mungkin dalam doanya itu salah satu pertobatan dia. Tuhan, saya salah sama Tuhan. Saya minta ampun. Iya, tapi kan mungkin dalam catatan dalam dia doa kan tidak ditulis. Doanya yang dinaikkan Hizkia itu kan nggak ditulis. Maksudnya Tuhan saya minta apa kan tidak tertulis secara detail gitu loh Pak. Siapa tahu dalam perjalanan hidup waktu dia doa itu salah satunya doa pertobatannya Hizkia. Nah, lah ya, lah masa orang yang apa namanya kalau kita debat ya Pak, orang benar di hadapan Tuhan kalau diizinkan oke, tapi kalau dihukum kan tidak. Kalau diizinkan seperti contohnya seperti Ayub. Ayub itu kan orang benar, saleh, takut akan Tuhan, orang jujur di antara semua orang yang ada di daerah-daerah timur ya. Tapi kan dikatakan Tuhan mengizinkan. Karena ketika waktu itu kan ada iblis. Ya maklum aja atau Tuhan. Ayub kamu buat beri enak-enak, mosok dia mau mengutuki. Coba sekarang buat Ayub menderita. Tuhan ngomong apa? Silahkan, tak izinkan kamu iblis. Menggocoh Ayub, tapi jangan ambil nyawanya. Nah, jadi kalau hanya mungkin diizinkan, oke. Tapi kan tetap bentengnya Allah itu membentengi dia. Seperti Ayub, tidak diambil nyawanya. Nah, kalau tadi dikatakan Hizkia orang benar, ya mungkin itu ujiannya bagi Hizkia. Nah, ketika Hizkia menghadapi ujian itu salah satu doanya ya salah satu doanya kan kita nggak tahu namanya orang diuji itu kan selalu persepsinya saya pasti salah sama Tuhan kok sampai diuji sama Tuhan wes bener kok diuji berarti masih dalam tanda kutip kalau kita ngomong secara awam ya Pak aku ki sudah hidup benar sama Tuhan kok sampai diuji apa salahku Tuhan kan selalu pertanyaan begitu walaupun kita nggak tahu loh Tuhan aku sudah melayani engkau. Perpuluhanku ya lancar. Aku dengan orang juga baik semua. Kok kamu izinkan aku berpenyakit ini ada apa Tuhan? Nah kemudian bisa saja sebagai manusia kemudian timbul pertanyaan. Waduh pasti ada sesuatu yang belum benar di hadapan Tuhan. Nah ya. Nah itu. Nah orang yang normal kan seperti itu Pak. Misalnya kita sedang diuji Tuhan. Contohnya misalnya mungkin Bapak ya kemarin cerita sedang apa usahanya dibuat diizinkan Tuhan melorot apa pendapatannya ya, omsetnya ya. Nah, kalau sebagai orang normal pada umumnya kan kalau dia aku sudah melayani Tuhan, aku sudah berbuat begini-begini, kok diizinkan Tuhan seperti ini? Kita kan biasanya sebagai orang yang normal pada umumnya, Pak. Kita pasti koreksi diri apa ya yang masih kurang ya kok. Pada umumnya ya, 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 G. Kalau salah pribadi saya hormati.
Tapi pada umumnya orang akan bertanya, loh Tuhan, apa yang masih kurang ya di hadapanmu tentang diri saya? Apakah pelayananku ada yang salah? Apakah sikapku juga kurang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan semua? Kalau ada seperti itu, aku mohon ampun. Nah, ketika mungkin bisa saja dalam pikiran Hizkia, walaupun tidak tertulis di Alkitab, bisa saja ketika dia meratap di hadapan Tuhan, dia minta kesembuhan. Salah satu hal yang disampaikan oleh apa namanya, oleh Hizkia seperti itu sehingga Tuhan meminta si Nabi Yesaya balik sampaikan sama dia. Aku akan memberikan penambahan umur. Bisa saja Pak. Tapi cuman sekali lagi Alkitab tidak sedetail yang mau kita mau ya. Ya. Bisa, bisa. Jadi doa itu kan salah satunya bisa mengubah keputusan Tuhan. Dua, bisa membuka pintu surga, bisa membuka pintu surga ya. Ya, memang berdoa ya. Hanya ada orang yang seringkali begini membuat statement yang menurut saya kurang pas walaupun itu hamba Tuhan ya. Ya ada hamba Tuhan yang cukup terkenal itu statementnya gini. Banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, tidak berdoa, tidak berdoa. Nah saya dengan pernyataan ini saya kurang cocok ya. Jadi ada hamba Tuhan yang buat statement gini Pak. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak mendekatkan berat. Secara apa pernyataan mungkin benar ya. Tapi kalau saya seperti itu nggak cocok karena apa? Orang kemudian motivasinya doa itu berkat. Ya, jadi kita nggak harus berdoa itu ya memang kita pengennya berkat ya. Tapi tidak harus doa kita itu isinya minta berkat terus. Ada ya, ya, ya. Ya, tapi kan seringkali kalau kita lihat orang yang di luar Tuhan kemudian eh, tidak berdoa juga diberkati, mereka diberkati itu seringkali kita lihatnya hanya dari satu sisi yaitu berkat materi. Tapi kekosongan jiwa kita nggak tahu karena jiwa kan tidak terlihat. Jadi kan kita tidak, oh itu orang komunis kok diberkati Tuhan. Oke diberkati mungkin secara kekuatan militernya, mungkin secara ekonominya. Tapi tentang batinnya kita kan nggak bisa lihat karena hati orang itu kan di dalam. Nah itu yang seringkali membuat orang kemudian membuat keputusan, ah kalau gitu nggak usah percaya saja, komunis saja diberkati Tuhan. Sekarang komunis Cina dengan Indonesia lebih diberkati mana? Lebih diberkati Cina loh. Secara ekonomi, secara kekuatan militer, secara kekuatan regional, dia menguasai di mana-mana, termasuk salah satu mungkin Indonesia yang mau dikuasai. Tetapi ada bagian kekosongan, maka kenapa gereja, kalau kita lihat gereja-gereja di bawah tanah itu, orang-orangnya sangat militan. Kalau apa berdoa sampai seperti itu kan apa? Ada kekosongan jiwa yang tidak disediakan oleh komunis. Walaupun mereka mungkin secara kesejahteraan sejahtera karena semua dipenuhi oleh negara, tapi ada bagian yang kosong, bagian jiwa yang tidak terisi itu yang kita tidak bisa apa mengukur. Nah, padahal kebutuhan yang di dalam itu juga mesti diperhatikan seimbang dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi tidak hanya oh kemampuan militernya oke, kesejahteraan ekonominya oke, tapi ada bagian ya makanya orang-orang di Cina yang ada di bawah tanah, gereja bawah tanah itu kan kalau berdoa kalau kita lihat di YouTube itu kan ngeri sampai seperti itu karena apa? Mereka tidak terlayani oleh negara. Bahkan mereka ditekan oleh negara sehingga mereka sembunyi-sembunyi. Bahkan mereka mempertaruhkan nyawanya kalau sampai konangan ya. Ketahuan dengan tentara merah mereka habis. Kalau tidak dibunuh ya mereka akan dikerja paksakan di tempat yang mungkin dengan suhu dingin sekali. Dengan pembatasan makanan dan sampai akhirnya mereka juga mati secara pelan-pelan. Ya itulah kondisi negara komunis yang menurut kita secara ekonomi lebih maju, secara militer dan maju dan seterusnya. Tapi ada sekali lagi kebutuhan manusia itu tetap tiga, kebutuhan jasmani, kebutuhan apa batin dan kebutuhan roh itu mesti seimbang semua. Kita saja tidak usah jauh-jauh. Kalau kita hanya misalnya, wah kan ada orang yang suka menekankan yang penting rohaninya dulu, wah rohaninya semangat. Tapi kalau dia makannya terlambat-lambat ya lambungnya kena. Ya. Dia makannya kurang bergizi ya, fisiknya lemah.
dia kurang bergaul akhirnya menjadi orang ya. Ada loh anak itu tetangga saya tidak pernah bergaul, tidak mau keluar di rumah, maunya mainan apa komputer atau HP terus. Dia jadi anak yang maksudnya asosial, artinya itu dengan lingkungan jadi apatis. Lihat orang ya diem saja, disapa ya diem aja. Nah itu kan artinya tidak seimbang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang Tuhan taruhkan dalam diri kita kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tiganya seimbang walaupun apa kualitasnya tidak 100% semua, itu masih lumayan. Ya dalam artian, oh karena mungkin kita secara ekonomi belum mampu banget, kita secara fisik baru bisa makan sehari 2 kali. Tapi ketika kita secara kejiwaan cukup karena kita relasinya dengan orang tua kita, dengan adik, dengan kakak, dengan tetangga, dengan teman kerja, dengan teman sekolah baik sehingga tercukupi kebutuhan apa relasi kita dengan untuk mencukupi kebutuhan batin kita. Kebutuhan roh cukup karena apa? Kita bisa ibadah tanpa ada gangguan. Mau hari Minggu ibadah bareng bisa, mau ibadah kategorial yang anak muda ke anak muda, yang sekolah minggu ke sekolah minggu, yang orang tua ke orang tua bisa. Jadi kebutuhannya semua terpenuhi itu apa menjadi lebih nyaman daripada tadi yang dari komunis secara militer kuat, secara ekonomi kuat, tapi ada bagian-bagian yang masih kosong. Itu mereka menderita. Ya, kalau mereka yang tidak percaya sama Tuhan, mereka mungkin menganggap wah ini enak, tapi yang tadi yang di bawah tanah itu merasa ada bagian yang belum tercukupi oleh negara, yaitu hubungannya dengan penciptanya tadi Pak. Begitu ya Pak, yang bisa saya sampaikan. Ya, 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 ya. Hmm. Keterbatasan apa ya? Pembangunan Indonesia, karena Ibrani itu terlalu kaya dengan Betul. keterbatasan sehingga dia menggambarkan suasana hati Allah itu dengan mengatakan kalau Allah itu menyesal. Sebenarnya kata yang tepat digunakan itu kondisi hati Allah yang lagi sedih melihat Ya, perbuatan ya. umatnya, bukan Allah Betul. menyesal. Jadi kan seolah-olah kesannya Tuhan itu kayak Plan. tidak sempurna Ya, gitu ya, ya. dalam waktu menciptakan. Itu kasusnya sama dengan seperti waktu Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kan sebenarnya bukan mengeraskan, ini menurut penjelasan dosen Ya, itu ya. ya. Bukan mengeraskan, tapi itu Allah membiarkan saja Firaun melakukan apa, tetap untuk berkeras hati, tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari itu. Jadi mungkin di sisi lain ini sebenarnya bukan apa sih, tapi kayak hanya ini ya. Saya sering mungkin juga karena keterbatasan ini Bahasa bahasa. Jadi ada kata-kata yang seperti kita lihat itu ketidak tidak pas gitu. kemampuan Ya, Allah kayak terbatas dalam ini. benar. Tapi sebenarnya keterbatasan bahasa dalam untuk ini mengungkapkan tujuan Allah yang sebenarnya. Ya, ya, saya setuju dengan pendapat Mas Gilbert maupun pendapat dosennya memang seperti itu. Jadi seringkali Alkitab bahasa Indonesia itu memang tidak tepat sekali kalau dibandingkan dengan bahasa aslinya, sehingga kan seringkali penafsirannya menjadi kurang tepat ya. Jadi maka kita kan seringkali di apa di program S1 baik teologi maupun PAK itu disisipkan. Kalau teologi pasti ya. Kalau teologi pasti, kalau PAK itu seringkali dimasukkan sedikit pengenalan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tujuannya supaya kita nanti kalau yang PAK bisa belajar mandiri. Kalau apa yang teologi kan di kelas, kalau di kelas dianggap kurang cukup, juga belajar mandiri. Tujuannya supaya apa? Supaya benar-benar memahami eh, konteks bahasa aslinya, sehingga ketika memahami Alkitab seperti tadi, Tuhan kecewa dengan manusia yang diciptakannya itu, ternyata dalam kenyataannya itu sebenarnya Tuhan itu hanya ingin mengungkapkan perasaannya sedih kok manusia yang sudah diciptakan mulia seperti ini kok apa namanya selalu mengambil sikap yang tidak sama dengan yang Tuhan perintahkan atau suruhkan gitu ya. Orang disuruh hidup benar kok malah menyimpang begitu. Jadi
Tuhan itu menjadi kayak sedih gitu. Jadi bukan sebenarnya Tuhan menyesal, itu tidak, dia sedih. Sehingga ketika sedih pun Tuhan itu tidak langsung menghukum, dia selalu membuat jalan keluar, misalnya mengutus nabinya atau mengutus rasulnya untuk mengingatkan supaya Tuhan tidak menghukum orang-orang itu, atau dalam tanda kutip mungkin bahasanya juga tidak menghukum, lebih kepada mendisiplin ya. Jadi memang bahasa Indonesia seringkali eh, kurang kurang tepat. Bahkan tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun juga ada ketidaktepatannya. Makanya ketika kita mengeksegesa sebuah teks itu seringkali harus disuruh membandingkan beberapa Alkitab dari beberapa terjemahan supaya mendekati benar ya, paling mendekati benar ya. Jadi tidak mungkin mungkin karena keterbatasan akal budi kita, menurut kita sudah tepat, ternyata nanti orang yang meneliti punya terjemahan yang lebih tepat lagi, ya tidak apa-apa. Artinya kan kita sudah berusaha ya, tapi juga kita perlu perlu bangga sebenarnya dengan LAI. LAI itu mencoba menggunakan dengan ya bukan keterbatasan bahasa Indonesia, tapi menyederhanakan supaya lebih mudah ditangkap orang. Makanya kan LAI juga memberikan kesempatan bahasa-bahasa daerah pun boleh menerjemahkan Alkitab supaya apa? Berita yang baik ini bisa ditangkap dengan mudah, karena tidak semua rakyat Indonesia itu semua sudah bisa berbahasa Indonesia. Kalau semua harus nunggu bisa berbahasa Indonesia kan penyebarannya terlalu lama, maka memberikan kesempatan ada bahasa di daerah Kalimantan, diberi kesempatan memanggil orang-orang ahli Kalimantan datang di LAI atau mungkin kerjasama ngerjakannya di rumah, tapi hasilnya nanti dikirim sehingga ketika terbit sudah terbit dalam bahasa daerah itu, yang sehingga ketika jadi mulai disalurkan. Jadi menurut saya ya seringkali bahasa itu menjadi kendala untuk mencapai eh, pengertian yang benar sesuai dengan teks aslinya seperti itu. Ya, jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan eh, Mas Gilbert dan dosanya itu. Ya, seringkali ada keterbatasan, bukan bukan apa namanya, bukan kesengajaan untuk membuat orang nanti salah mengerti, hanya keterbatasan ada. Ya, jadi itu namanya. Baik, kita lanjutkan ya supaya nanti bisa sampai ke Tritunggal. Ini kita selesaikan. Dua, sifat yang tidak dimiliki oleh manusia tapi dimiliki oleh Allah tentang kekekalannya. Ya, jadi itu sudah jelas ya. Manusia sebelum jatuh dalam dosa dia sama, sifatnya kekal. Tapi begitu manusia Adam dan Hawa jatuh sampai sekarang, manusia kalau tidak diselamatkan oleh Tuhan, dia sifatnya tidak akan kekal. Kekal pun dalam tempat penghukuman, tidak tempat kemuliaan. Ya, jadi kan ada orang nanti ketika meninggal itu bukan selesai seperti pandangan orang komunis. Kalau orang komunis itu menganggap orang mati seperti onggoan daging, seperti onggoan daging binatang. Ya sudah mati ya sudah. Nanti lama-lama jadi mengurai jadi tanah, sudah selesai. Tapi tidak, dalam agama-agama pun percaya bahwa orang setelah mati itu akan mengalami dunia yang berbeda dengan yang sekarang. Ya, kalau kita mengenalnya dengan surga dan neraka, ya, atau tempat kemuliaan dengan tempat penghukuman. Ya, ada agama lain yang mungkin istilahnya bukan surga tapi moksa dan sebagainya, itu kan hanya pemahaman dari ajaran agama masing-masing. Tapi kalau kita yang tahu adalah surga dan neraka. Nah, kalau di surga dan neraka itu sama-sama kekal, artinya sudah tidak ada lagi dunia lain lagi kecuali itu. Hanya yang satu di tempat kemuliaan, di mana tidak ada air mata, tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Sementara yang di tempat penghukuman, orangnya itu juga dalam keadaan sadar, tapi dia mengalami penderitaan terus-menerus yang tiada hentinya sampai kapan. Ya, ya. Jadi kalau manusia pasti tidak akan memiliki kekekalan dalam arti setelah jatuh dalam dosa. Tapi kalau nanti dia bertobat dan mati, dia akan kembali kepada penciptanya, dia ada kekal. Tapi selama jadi manusia di dunia ini, dia tidak sama dengan Allah, tidak memiliki kekekalan. Ya. Yang kedua tentang kebesarannya, Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Kalau kemarin ada yang bertanya, ya kemarin bertanya, iblis itu terbatas ruang dan waktunya? Saya jawab terbatas, karena iblis itu kan awalnya kan ciptaan Allah, yaitu malaikat-malaikat ya, malaikat yang kita kenal tiga
tiga penghulu malaikat besar itu kan Gabriel sebagai malaikat yang menyampaikan pesan Tuhan. Kemudian malaikat perang itu namanya siapa? Mikael ya. Kemudian yang satu malaikat pemuji namanya Lucifer. Ya, jadi mereka itu kan kalau tidak diperintahkan Tuhan, misalnya Gabriel tidak disuruh mengirim berita kepada Maria kan, dia tidak akan meninggalkan tahtanya. Baru dia disuruh Tuhan beritahu, aku mau memakai Maria sebagai sarana untuk melahirkan Kristus ke dalam dunia. Ya, maka dia mendatangi Maria. Diperintah. Ya, jadi dia terbatas, tidak maha hadir ya, tidak maha hadir. Nah, termasuk juga Lucifer. Lucifer itu kan juga sebenarnya malaikat yang paling mulia di antara tiga ini karena dia tempatnya sangat dekat dengan tahta Allah. Tapi karena kemudian dia pengen menjadi seperti Allah, ya kemudian memberontak, ya akhirnya oleh Tuhan, oleh Allah atau oleh Tuhan dijatuhkan ke dalam bumi, ya. Dalam bumi itu dalam arti bukan bumi kita ini ya, tapi eh, tidak lagi di tempat kemuliaan. Ya, jadi iblis itu pun adalah makhluk terbatas, ya. Karena malaikat pun juga makhluk terbatas. Malaikat itu tidak mau disembah oleh manusia, ya. Yang mau malaikat itu tidak mau disembah. Ya. Makanya ketika eh, pertemuan Abraham dengan malaikat Tuhan ketika mau menyembah kan malaikatnya nggak mau disembah karena dia malaikat. Oh, kalau Lucifer itu memang gila gila penyembahan, Pak. Ya, tapi kalau malaikat yang maksudnya malaikat benar itu nggak mau. Ya, ya, ya. Kan yang jatuh cuma Lucifer, Pak. Dan gerombolannya. Ya, gerombolannya nggak tahu sekarang namanya siapa kan. Dia kan menarik sepertiga, ya dikatakan menarik sepertiga bintang. Ya, jadi dia bawa pasukan, ya. Ya. Kalau ya, kalau itu ya. Baik. Jadi eh, Allah itu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi manusia itu dibatasi. Seperti saya sekarang posisinya di sini dengan yang paling dekat saja dengan Pak Julian sudah nggak bisa ketemu karena saya ada di sini. Kecuali saya keluar dari ruangan ini ke sana atau Pak Julian keluar ke masuk ke sini bisa. Tapi Allah ada di sini, ada di ruangnya Pak Julian, ada di ruangnya Budi Selana, ya, ada di ruang kepala sekolahnya SMK, ada di ruang kepala sekolahnya SD, SMP, TK, Allah ada semua. Ya, ya jadi itulah yang menunjukkan bahwa itu yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Kemudian selanjutnya kesederhanaan Allah. Ya, kesederhanaan Allah eh, sesungguhnya menegaskan dia bukan merupakan materi campuran dan tidak dapat terpecah dalam apapun. Atribut ini menunjukkan bahwa pribadi dalam Tritunggal merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi dan tidak terpisahkan. Ya, nanti sebentar lagi kita ke Tritunggal. Ya. Jadi Tritunggal itu satu ya memang ini yang sering kali saya katakan ini pelajaran menurut saya sepanjang yang saya ikuti sejak saya di S2 maupun di S3 itu pelajaran Tritunggal ini yang seringkali sulit kita pahami juga menjadi alat yang paling ampuh untuk menyerang kekristenan. Ya, jadi harus kita akui. Nanti kalau toh saya tidak bisa menjawab ya nyuwun sewu ya. Saya juga dalam hal ketritunggal ini banyak bukan hanya saya. Dosen-dosen pun banyak sulit untuk menjelaskannya. Nanti kalau saya menjelaskan tidak memuaskan Bapak Ibu ya mohon dimaafkan. Nanti bisa membaca di literatur karena sampai hari ini pun ada banyak tulisan-tulisan ya ya tentang Tritunggal atau lagi kalau Bapak kemarin oh belum karena belum dosen ya. Kalau kemarin ikut di grup dosen ngeri ya tentang Tritunggal ini. Wah, debatnya ngeri-ngeri ya. Dosen teologi ya. Itu kan ada buat grup BPM TKI. Hah? Tritunggal. Ya, salah satunya itu. Ya, 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 ya. Pokoknya ya, tapi waktu itu kan pembahas utamanya kan tentang trilogi, apa trilogi, Tritunggal. Tapi akhirnya kan debatnya ngeri, menyerang pribadi akhirnya. Akhirnya kan dikeluarkan dari grup. Jadi sudah kalau sudah tentang ini nanti kita santai aja pelan-pelan ya sepemahaman kita nanti saling memberi masukan ya karena memang ini
materi yang tidak mudah, dan itu juga materi yang seringkali menyerang kekristenan. Ya, kita makanya mesti belajar bersama-sama. Saya yang sudah belajar pun tetap akan bisa mendapatkan masukan dari teman-teman. Siapa tahu teman-teman juga jam belajarnya juga lebih banyak dari saya, kan belum tentu saya jam belajarnya lebih banyak dari teman-teman ya. Ya mungkin secara formal ya, tapi siapa tahu di rumah teman-teman koleksi bukunya banyak, kemudian lebih punya waktu untuk belajar mengikuti YouTube dan sebagainya yang informasinya pertama bukan tidak mungkin ya. Jadi saya tidak merasa paling hebat di sini. Makanya kita namanya saling belajar ya, saling belajar, saling berbagi pengetahuan. Nah, ini yang nanti yang akan kita bahas ini salah satunya Tritunggal ya. Nah, kita lanjutkan dulu supaya selesai. Nah, sekarang yang atribut yang dapat dimiliki oleh manusia tapi yang ada dalam diri Allah. Walaupun meskipun dimiliki tetap dalam, kalau dilihat dari kualitasnya tetap tidak bisa mengimbangi Allah. Tapi paling tidak hal-hal ini sama. Allah ada, manusia ada. Ya. Salah satunya adalah pengetahuan. Jadi Allah itu juga memiliki pengetahuan. Ya. Tapi manusia juga di dalamnya memiliki pengetahuan. Hanya pengetahuan manusia itu tidak sempurna, sesempurna Allah. Karena apa? Manusia kan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, sehingga diberikan akal budi. Makhluk lain tidak. Makhluk lain tidak. Tumbuhan tidak diberi akal budi, binatang tidak. Hanya manusia. Sehingga manusia bisa dengan akal budinya mengenal Allah. Walaupun tadi pengenalannya tentang Allah bisa saja masih terbatas seperti kita yang tadi masih mempertanyakan ini, mempertanyakan itu, karena memang akal kita terbatas ya, tidak seperti yang dimiliki oleh Allah. Pikirannya Allah itu kan luas ya. Katakanlah ibaratnya ya, kita ini hanya memimpin jemaat katakanlah paling banyak 5.000 orang ya. Allah itu mikir seluruh dunia. Jadi cara berpikirnya, kalau cara sederhananya membandingkannya kan seperti itu. Kita hanya menguasai pelayanan dengan 5.000 jemaat. Ya sudah, kemampuan kita itu sementara hanya dengan segala keribetannya hanya terbatas untuk 5.000 orang ini. Kita belum bisa memikirkan yang 10.000. Ya, kecuali kalau Pak Gilbert Loimondong itu sudah 25.000 kapasitasnya, karena jemaatnya sudah sampai seperti itu. Tapi tempat saya baru 2.500 orang. Jadi caranya mengelola, caranya mengatur gereja antara gembala saya dengan Pak Gilbert jauh beda. Karena Pak Gilbert kan kapasitasnya ngurus 25 orang, sementara pendeta saya hanya 2.500 orang. Sama. Mungkin Ya, sudah gemuk. Tapi kena gula, sekarang kurus. Sekarang agak kurus. Kalau dulu gendut, sekarang kurus Pak. Karena kena gula Pak. Ya, 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 ya. Juga kurus Pak. Ini banyak beberapa hamba Tuhan ini gula Pak. Gula. Jadi gula. Kebanyakan gula. Ya, jadi kan hamba Tuhan itu kan seringkali ini rumornya, guyon-guyonnya ya. Tinggalnya itu pertama di rumah Allah, rumah Tuhan ya. Setelah itu rumah makan. Setelah khotbah kan ke rumah makan. Lalu ke rumah sakit dan terakhir ke rumah duka. Ya, cuman itu jalan-jalannya ya. Itu tapi rumor ya, itu rumor bukan ngano ya. Ya. Ya kan gitu ya, Pak. Jadi kalau kita katakanlah khotbah, tidak hanya khotbah di dalam gereja kita loh. Khotbah di luar, habis khotbah Pak mau makan di mana ya, itu nanti kita makan ya. Jadi sebenarnya apalagi kalau Natal itu sebenarnya aku sampai ngomong sama jemaat, kalau Natal tuh jemaat itu bisa dua memaknainya. Saya dua, mereka itu mencintai hamba Tuhan tapi juga seringkali dalam tanda kutip maaf ya meracuni hamba Tuhan. Karena apa? Ngirimnya enak-enak terus kok ya. Kita nggak minta, tahu-tahu ada Gojek datang, Pak ini dari keluarga ibu ini, ya saya foto dulu ya Pak, dapat ayam goreng. Nanti belum selesai 20 menit datang lagi, Pak ini dari keluarga ini roti tar ya, terima lagi. Nanti belum lagi, pokoknya pas tanggal 24, 25 itu keluarga Mbak Tuhan itu udah makmur ya, mau makanan mau uang, walaupun itu di gereja yang sederhana pun ya.
Walaupun itu di gereja sederhana pun sampai gereja yang kuat 24-25 itu bagi hamba Tuhan ya sudah setahun sekali itu hari mulia. Ya, tapi kalau kita enggak membatasi diri, ya, wah, ada roti tar, ada bebek goreng, ada ayam goreng, nanti capcay apa-apa macam-macam. Kalau kita rakus kita makan sendiri, ya jadinya akhirnya penyakit. Ya, makanya seringkali saya bagikan ke tetangga, satpam saya kasih, ya pokoknya enggak tak makan sendiri. Sebabnya kalau makan sendiri pasti itu jadi penyakit. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pemberi. Ya, pengen bebek ya ambil sedikit, ya. Ya. Pengen roti tar ya sedikit, tapi enggak kemudian sudah dimakan serahkan, tidak. Langsung kita ambil aja. Kita mungkin roti tar hanya 4 orang. 4 orang, saya anak istri ya sudah ngambil 4 potong, sisanya dibagi-bagikan seperti itu. Jadi itu Pak, sudah disuruh makan kadangkala tidak ngontrol. Apalagi kalau kita sudah punya penyakit, ya. Kalau ada istri kita masih ada diingatkan. Tapi kalau kita misalnya ikut sidang raya, istri kita nggak ikut, nah kita nggak bisa kontrol. Polisinya kan nggak ada. Ya kan seringkali istri atau suami itu jadi polisinya kita. Ya, wah kalau istri ikut, wah nggak bisa makan enak ini. Ya pasti, wah ini nggak boleh, wah itu nggak boleh. Nah begitu sidang raya, kan istri kalau diajak belum tentu mau karena pembayarnya mahal. Sudah Pak, kamu berangkat aja. Aku di sana juga nggak ada relevansinya ikut, cuman dengar juga nggak apa, tidak terkait dengan organisasi. Daripada bayar double, lebih baik kamu berangkat. Nah, dari situ seringkali kalau hamba Tuhan tidak bisa mengontrol diri, wah ini sudah tepuk tangan 14 kali nih, ya. Nggak haleluya 12 kali, tepuk tangannya 14 kali. Mulai kurang ajar Pak, ya. Jadi di ruang itu semua yang dimakan semua dihabisin Pak, ya. Nah itu nanti kemudian lama-lama tadi tahu-tahu sudah kena, ya, 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 ya. Jadi ya, 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 ya. Jadi seringkali itu guyonannya pendeta itu ya tadi di rumah Tuhan selesai melayani ke rumah makan, nanti tahu-tahu pulang darah tinggi, gulanya, masuk rumah sakit, ya nggak tertolong ya tinggal rumah duka seperti itu, ya, 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 iya tuh Pak, kan itu makanya tetap harus ngontrol. Saya pun kemana, ya saya kemana-mana pun sekarang harus ngontrol diri walaupun tidak ada istrinya, istri saya, ya. Jadi saya kalau mau makan, ya seperti kalau misalnya saya nasi Padang itu sudah nggak boleh, ya. Ya sudah, kalau ada yang ngasih nasi Padang, kuahnya nggak saya minum, nggak saya makan Pak. Sudah makan dengan ayamnya atau dengan dagingnya, tapi sudah kena ada santannya itu udah pasti saya apa kambuh, apa eh, tensi saya langsung naik. Makanya tidak saya makan. Jadi saya tidak kemudian langsung ngomong sama yang memberi, oh saya tidak mau, kan itu tersinggung. Udah saya terima, tapi maaf ya Bu, ini yang sayurnya tidak saya makan, saya sisihkan, kalau mau diambil diambil aja nggak apa-apa. Ini saya makan daging sama nasinya saja. Tapi ada teman kantor saya itu sudah hampir 5 tahun nggak makan nasi Pak. Dia makannya kentang, ketela, ya karena dia sudah tahu dia punya komorbidnya gula. Jadi sampai sekarang. Nah, itu kan tergantung diri kita ya. Kalau kita sudah tahu, ya sudah, kita jangan istilahnya melawan. Karena kan orang seringkali darah Yesus lebih kuat daripada, wah jangan begitu. Itu enggak berhikmat, enggak berhikmat, ya.